Setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran wilayah bintang kota 100 klan raja. Debu mengendap, dan langit berbintang kembali tenang. Di luar gerbang kota selatan, Zhang Ruochen mengirim sejumlah besar dewa hantu dan pasukan suci, termasuk Suzaku Huwu dan Raja Seji. Orang yang datang untuk membawa mereka pergi adalah Raja Dewa yang duduk di mobil hantu tulang putih, para hantu memanggilnya Raja Dewa Guo. Guo Shenwang ini, yang tidak pernah muncul dari awal hingga akhir, sangat misterius. Sebelum pergi, suara Guo Shenwang tercium dari mobil hantu tanpa batas akan kembali dari ekspedisi utara, dan teman kecil Ruochen sangat luar biasa, saya percaya Tianzun juga akan melihatnya, dan kemudian dia pasti akan datang ke kota hantu Fengdu, sebagai tamu. Zhang Ruochen mendengar nada dan berkata sambil tersenyum ketika kota hantu Fengdu memeriksa sendiri anggota organisasi dan memadamkan masalah internal, tidak akan terlambat bagi generasi muda untuk berkunjung lagi. Guo Shenwang tersenyum dan pergi. Suzaku Huwu melebarkan sayapnya dan mengikuti dari belakang. Dewa dan sersan hantu lainnya di alam suci semuanya tertekan, mendorong awan hantu dan menghilang ke kedalaman alam semesta. Menjadi seorang tahanan, Guo Shenwang secara pribadi datang untuk memimpin orang, dan dia juga membuat kota hantu Fengdu membayar mahal. Wajah Guo Shenwang, kota hantu Fengdu, dan Tianzun semuanya dibuang oleh mereka. Kekalahan itu terlalu buruk, dan moralnya hancur. Senyum di wajah Zhang Ruochen berangsur-angsur menghilang. Ketika Guo Shenwang pergi, dia sudah menjelaskan bahwa kota hantu Fengdu tidak akan membiarkannya pergi, dan dia pasti akan mengatakan sesuatu ketika ekspedisi utara tanpa batas kembali. Kali ini, untuk menebus orang, kota hantu Fengdu mengeluarkan semua kekayaan dan sumber daya yang telah dijarah di wilayah bintang kota 100 klan raja dalam 100 tahun terakhir. Tentu saja, sumber kekayaan hanya sekunder. Kuncinya adalah prestise kota hantu Tianzun dan Fengdu, sehingga mereka rusak. Raja Seji menyusul kota hantu Baigu, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Tuan Dewa Raja, dewa ini bersalah. Tentu saja kamu bersalah. Karena kamu, reputasi kota hantu Fengdu telah rusak satu demi satu. Saya tidak ingin terlalu mengejar masalah ini. Ketika tanpa batas kembali, saya akan dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan. Kata Guo Shenwang. Raja Seji berkata dewa ini hanya menginginkan satu hal. Bicaralah. Raja Seji berkata dewa ini hanya ingin mati untuk memulihkan reputasi kota hantu Fengdu. Aku rela mati untuk menebus kesalahanku. Mereka berjalan satu demi satu, niat membunuh mengalir di mata mereka. Suzaku Huwu tersenyum dingin dengan Anda sendiri, bahkan jika Anda meledak sumber ilahi Anda sendiri, Anda tidak akan bisa membalaskan dendam diri sendiri. Jika kita ditangkap lagi, tidakkah kita harus mengeluarkan sejumlah besar batu suci untuk menebusmu? Jika kita ditangkap lagi, Dewa Raja tidak peduli dengan hidup dan mati kita. Mata Raja Seji tegas dan kemauannya kuat. Setelah waktu yang lama, suara Guo Shenwang keluar Huowu, bawa mereka ke dunia dewamu, kembali ke kota hantu Fengdu, jangan biarkan mereka keluar lagi, dan bertanggung jawab untuk mengajar budidaya biksu alam suci dari sekarang. Kota hantu Fengdu tidak bisa sayang sekali. Kata-kata yang sangat sederhana, tetapi sangat mempermalukan dewa-dewa hantu ini sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Raja Seji ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Suzaku Huwu membawanya ke dunia para dewa. Setelah menahan semua hantu dan dewa di dunia para dewa, Suzaku Huwu berkata Tuan Raja Dewa, saya tidak tahu apa-apa. Sebelumnya di kota Raja 100 Klan, Anda dan Zhang Ruochen hanya berjarak beberapa langkah. Jika kamu bergerak, kamu akan dapat langsung membunuhnya. Penindasan. Jika kita menjatuhkannya, bukankah kita tidak perlu membayar harga yang begitu besar? Orang tua ini memiliki rencana untuk mengambil tindakan ketika dia memasuki 100 kota kerajaan klan. Namun, ketika Zhang Ruochen ada di sekitar, dia merasakan aura yang kuat dan tak terbatas. Suzaku Huwu terkejut, dan berkata, hanya ada beberapa batas di Xinghuantian dan kota kerajaan 100 klan. Bagaimana mungkin ada batas kota kerajaan klan, siapa yang tidak pergi ke tembok besar Beais? Guo Shenwang tersenyum dan berkata bagaimana hal-hal di dunia bisa sesederhana yang Anda lihat di permukaan. Jika tidak ada pengikut yang tak terbatas, bagaimana Zhang Ruochen bisa melihat seorang Raja Dewa secara langsung? Setelah kembali, dia akan menyerang yang tak terbatas, dunia dengan seluruh kekuatannya dan pergi situasi hentian telah stabil. Orang tua ini masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan kembali. Kota Raja 100 Klan menjadi sepi, dan orang-orang sulit dilihat, di jalanan, dibandingkan dengan pemandangan ramai kunjungan pertama Zhang Ruochen, seperti keabadian. Perang sudah berakhir, dan menang,
tapi masih layu. Ribuan planet konstelasi di langit telah menghilang. Dunia besar yang mengambang di kehampaan di luar kota diambil oleh para dewa setengah bulan yang lalu dan memasuki bidang bintang segitiga gelap. Alasan mengapa kota Raja 100 Klan masih ada, dan Zhang Ruochen masih ada, hanya untuk meninggalkan akibatnya. Hari-hari ini, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis di dunia neraka datang untuk bernegosiasi dengan Zhang Ruochen dan mengambil tahanan mereka sendiri. Di antara para negosiator, ada banyak dewa dan dewa. Alasan terbesar mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena sebagian besar dewa dan dunia besar di kota Raja 100 Klan telah ditarik. Tanpa kendala ini, Zhang Ruochen dapat berperang dengan ringan. Kali ini dunia neraka tidak hanya kehilangan sejumlah besar dewa, tetapi juga membayar sejumlah besar batu dewa untuk menebus orang. Mereka tidak akan pernah menyerah. Suara besar terdengar dari udara tipis. Aku tahu. Zhang Ruochen terlihat sangat tenang, dan berkata, apakah tidak ada Raja Dewa Senior, mengapa kamu harus takut pada mereka? Raja Dewa Yu berdiri di tempat yang berbeda, tidak jauh dari Zhang Ruochen. Para dewa di bawah tak terbatas, belum lagi melihatnya, sulit untuk merasakan napasnya. Ini adalah lelaki tua tak terbatas yang tersembunyi di dunia leluhur, dan mereka dilahirkan satu demi satu. Apakah kamu tidak memperhatikan bahayanya? Kata Yu Sen Wang. Zhang Ruochen berkata mereka lahir karena Li Hentian, bukan karena saya. Ayo kembali ke dunia pedang sesegera mungkin, aku punya firasat buruk, kata Yu Sen Wang. Hari ini, nasib peradaban di awal hari terikat erat pada Zhang Ruochen, dan Raja Yu Sen harus memastikan keselamatan Zhang Ruochen. Ada sedikit hal yang harus dilakukan. Zhang Ruochen melepaskan Dewa Pedang yang terkenal, penguasa alam jiwa, Huang Daozi, dan penatua kedua istana pemusnahan ketika dia datang ke Menara Guanyun di tengah 100 kota Raja Klan. Temui Jie Zun. 4 dewa kuno memberi hormat kepada Zhang Ruochen secara bersamaan. Bahkan Dewa Pedang yang arogan menundukkan kepalanya sedikit. Dia tidak ingin menyerah kepada Zhang Ruochen, dan merasa bahwa dia telah merusak reputasinya selama ratusan ribu tahun. Namun, setelah Yu Mangjun, ular tulang berkepala 9, Ban Zun, dan Mutou, yang tidak kalah dengannya dalam kultivasi, jatuh ke tangan Zhang Ruochen satu demi satu, Dewa Pedang yang terkenal benar-benar melihat celah antara dia dan Zhang Ruochen. Terutama kalimat Zhang Ruochen sebelumnya, struktur Anda terlalu kecil, Anda hanya memiliki kebencian, minat, dan reputasi pribadi di hati Anda, dan lawan saya adalah bencana, tatanan kacau antara langit dan bumi. Hanya kalimat ini yang benar-benar mengalahkan kebanggaan di hati Dewa Pedang yang terkenal. Zhang Ruochen berkata Huang Daozi dan tetua kedua tinggal, Anda dan penguasa alam jiwa dapat kembali ke surga. Wow, 2 lampu jiwa terbang keluar dan menabrak Dewa Pedang terkenal dan tubuh utama alam jiwa. Mengapa Jie Zun mengembalikan setengah dari jiwa dewanya kepada seorang pelayan tua? Lord of Soul Realm merasa tidak dapat dipercaya dan sedikit gugup. Semangat Dewa Pedang yang terkenal juga pulih, setelah penyelidikan yang cermat, ditemukan bahwa Zhang Ruochen tidak menyembunyikan tangannya. Ini tidak benar. Dewa Pedang terkenal berkata karena dewa ini telah bergabung dengan Xing Huantian, dia tidak akan kembali ke surga. Mulai sekarang, dia akan berkonsentrasi pada kultivasinya dan berjuang untuk alam yang tak terukur ketika bencana datang, dan dia bisa berjuang untuk jalan hidup, untuk makhluk hidup antara langit dan bumi. Lord of Soul Realm bereaksi dan berkata, karena kamu telah memutuskan untuk bergabung dengan Xing Huantian, ikuti Jie Zun, dan lakukan sesuatu yang besar, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu. Bahkan jika pelayan tua itu mati, dia akan mati di Xing Huantian. Zhang Ruochen berkata saya tidak menguji Anda, saya benar-benar membiarkan Anda kembali. Jika bukan karena Huang Daozi dan tetua kedua berguna, saya akan mengirim mereka kembali bersama. Tidak percaya sama sekali. Jika Anda benar-benar membiarkan mereka kembali, bagaimana Anda bisa mengembalikan setengah jiwa kepada mereka? Dalam benaknya, gambar dirinya dan Dewa Pedang yang terkenal dibunuh tepat setelah mereka keluar dari kota Raja 100 Klan muncul. Penguasa alam jiwa berkata tolong ambil kembali setengah dari jiwa ilahi Anda, jika tidak, pelayan lama akan merasa tidak nyaman. Zhang Ruochen berkata, apa gunanya membiarkan Anda kembali setelah mengambil setengah dari jiwa ilahi Anda? Menunggu kembalinya pengadilan surgawi yang tak terukur, jika Anda menyelidiki sedikit, Anda akan dapat melihat petunjuknya. Jie Zun mari kita kembali, apa yang dia ingin kita lakukan? Kata Dewa Pedang terkenal. Zhang Ruochen berkata kamu melakukan pengakuan wilayah bintang kota 100 klan raja. Bagaimana cerita itu harus dikompilasi, saya tidak perlu mengajarkannya. Di benak Dewa Pedang yang terkenal, banyak pikiran segera muncul.
Tugas ini, dia dengan senang hati menerimanya. Dengan rekor seperti itu, seberapa tinggi peringkat Sword God Realm pada daftar 10.000 Realm of Merit akan melambung. Dan namanya Dewa Pedang, siapa reputasi nomor satu di bawah tak terbatas, siapa yang bisa mengambilnya. Namun, banyak orang sekarang tahu bahwa Dewa Pedang terkenal adalah Zhang Ruochen, jadi ceritanya tidak mudah dibuat-buat. Berpikir keras. Temperamen Dewa Pedang terkenal masih luar biasa, dan berkata oke, karena Jie Zun telah memerintahkan, dewa ini pasti akan mati. Zhang Ruochen diam-diam mentransmisikan suara ke Dewa Pedang yang terkenal Bei Si kehilangan krusa di Lihentian. Pedang terkenal mata dewa tiba-tiba membeku. Ketika Keyangshan memberinya harta yang sangat berharga seperti si Tian Yuyi, Dewa Pedang yang terkenal itu ragu dan menganggapnya tidak normal. Setelah diingatkan oleh Zhang Ruochen, dia benar-benar tercerahkan. Zhang Ruochen mengirim transmisi suara ke penguasa alam jiwa. Penguasa alam jiwa berikutnya adalah Lin Si. Penguasa alam jiwa benar-benar santai setelah mendengar ini, dan mengerti mengapa Zhang Ruochen membiarkannya kembali. Berharga, secara alami tidak akan mati. Zhang Ruochen berkata kalian berdua tidak perlu khawatir sekarang, kan? Dunia ini dengan hormat mengingatkan Anda bahwa meskipun saya tidak mengendalikan jiwa Anda, saya tidak dapat mengendalikan hidup dan mati Anda. Namun, Anda sudah menjadi Dewa Xing Huantian, jika Anda melakukannya, tidak mematuhi perintah di masa depan, dunia ini pasti akan membunuhmu. Zhang Ruochen tidak takut akan pengkhianatan mereka, dan setelah pertempuran kota Raja 100 Klan, Dewa Pedang yang terkenal dan penguasa alam jiwa pasti ada di sana, perasaan kagum. Terlebih lagi, hubungan antara Tianting dan Xing Huantian sekarang menjadi aliansi, bahkan jika mereka mengkhianati, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Selama Zhang Ruochen melangkah ke alam tanpa batas dan mampu mempertahankan kecepatan masuk yang sangat cepat, kekaguman di hati mereka hanya akan semakin dalam. Penguasa alam jiwa berkata Jie Zun telah berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan pelayan tua melakukan hal-hal yang menyesali alam jiwa dan pengadilan surgawi. Ambil tindakan saja, kata Zhang Ruochen. Dewa Pedang terkenal berkata selama Anda tidak melakukan apapun yang membahayakan alam Dewa Pedang dan pengadilan surgawi, Dewa akan mengambil kuda Jie Zun terlebih dahulu. Jika Jie Zun ingin berurusan dengan alam surgawi, dewa ini juga dapat berkontribusi. Pergi. Zhang Ruochen tidak mengambil komitmen mereka. Setelah Lord of the Soul Realm dan Sword God yang terkenal pergi, Raja Yusen berkata caranya masih belum cukup tajam, beberapa dewa, membunuh mereka adalah yang paling aman. Dia berjanji untuk membunuh Dewa Pedang yang terkenal, tetapi karena pihak lain tiba-tiba menyerah, dia tidak akan membunuhnya, dan harapannya menjadi sia-sia. Zhang Ruochen berkata apakah membunuh tidak cukup. Saat ini, untuk Xing Huantian tidak, untuk dunia pedang, pembunuhan adalah untuk perlindungan diri. Jika pembunuhan diubah menjadi sarana keuntungan dan ekspansi, bencana akan segera terjadi. Tidak jauh. Sangat mudah untuk membunuh, tetapi sulit untuk mengendalikannya. Kebanyakan dari dewa-dewa yang telah menyerah kepadamu ini berubah-ubah. Membawa mereka ke dunia pedang dapat menyebabkan masalah, kata Raja Yusen. Zhang Ruochen berkata bagaimana jika saya menyerahkan semuanya kepada Raja para Dewa. Tubuh asli Raja para Dewa muncul dari ruang yang berbeda dan berkata, apakah ini benar? Tentu saja, itu benar. Zhang Ruochen kata Ruochen. Dengan kursi ini dalam satu hari, mereka tidak bisa memikirkan untuk membalikkan langit. Suasana hati Raja Yusen Wang sangat berfluktuasi. Perlu dicatat bahwa ini adalah kekuatan yang sangat besar, penatua kedua dari Istana Pemusnahan Arai, Huang Daozi, Cixuan Guijun, dan Wu Gan semuanya adalah dewa besar Taixu. Selain itu, ada ratusan dewa sejati dan dewa palsu. Ada banyak beku di alam suci. Zhang Ruochen menyerahkan kekuatan seperti itu kepadanya, dan dia pasti mendukung peradaban Tianchu. Tentu saja, risiko dari masalah ini tidak kecil, dan tidak ada kesalahan. Zhang Ruochen memberikan kekuatan ini kepada Raja Yu setelah mempertimbangkan dengan cermat. Yusen Wang memiliki metode kuno dan juga pandai dalam hal-hal duniawi. Dalam hal ini, dua patriark Taiking dan Yu Qing tidak dapat dibandingkan. Pergi, kembalilah ke dunia pedang. Zhang Ruochen tidak berani menunggu lebih lama lagi, takut Feng Tian akan kembali ke dunia nyata. Sikai God King seperti batu karang, setinggi 15 kaki, dan tubuhnya tidak beraturan. Namun, pada tubuh yang tidak beraturan seperti itu, ada mata. Mata yang gelap seperti kolam tinta mengandung kekuatan aneh, bahkan jika itu adalah dewa yang agung, melihat matanya, jiwanya akan tersedot. Kota raja dari 100 klan telah dibawa ke dunia para dewa oleh yang tak terukur. Melihat nafas,
Itu seharusnya Raja Yu dari peradaban awal, kata si Kai. Raja Dewa Fei Xue tampak seperti seorang wanita berusia 20-an, dengan 4 tangan, memegang cermin langit, dan berkata, tidak perlu menebak, itu dia. Raja Dewa Sikai berjalan keluar dari dunia leluhur klan batu. Raja Dewa Fei Xue keluar dari alam leluhur orang mati. Sebelum ekspedisi utara tanpa batas, mereka tidak pernah muncul di alam semesta, dan telah berlatih di alam leluhur. Li Hentian telah mengalami perubahan besar sebelum mereka lahir, dan mereka sudah saling mengenal. Raja Sikai berkata sepertinya dunia pedang sangat mungkin ada. Apakah kamu yakin akan mengikuti mereka dan tidak diperhatikan? Masih di tengah alam semesta yang tak terbatas. Di dunia luar, seharusnya tidak ada masalah. Namun, jika Anda memasuki wilayah bintang segitiga gelap, Anda tidak akan yakin. Kata Raja Dewa Fei Xue. Dunia pedang pasti ada. Sebuah suara berat datang dari dunia hampa. Ada celah di ruang, dan mobil hantu tulang putih melaju keluar dari dunia hampa. Ruang di sekitar Dewa Raja Fei Xue bergolak, dan tubuhnya terkadang kosong dan nyata, dan dia berkata, bagaimana Dewa Raja Guo bisa terlihat? Para biksu di seluruh dunia berpikir bahwa kota Raja 100 Klan dan semua lapisan hidup takut akan balas dendam dari alam neraka, jadi mereka bersembunyi di bintang gelap besar berujung 3. Namun, Xing Huantian juga menghilang. Mengapa ini? Kata Guo Shenwang. Raja Dewa Fei Xue menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati, dan seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa Xing Huantian telah menghilang dari alam semesta. Raja Dewa Sikai tersenyum dan berkata ini benar-benar menarik, dan ada yang tak terukur kedua. Untuk membawa dunia besar seperti Xing Huantian, itu pasti dunia yang tak terukur. Guo Shenwang berkata apakah kamu tidak penasaran? Xing Huantian memiliki sarana yang digunakan oleh Jiu Tian, yang sangat biasa dan dapat diambil. Guo Shenwang berarti bahwa sebelum Jiu Tian pergi ke tembok besar Beais, dia meninggalkan memastikan bahwa pada saat kritis, Xing Huantian dapat mundur. Dengan cara ini, sebelum perubahan besar tembok besar BZ, dunia pedang lahir. Fei Xue Shenwang berkata. Mereka tidak menduga bahwa Da Zili Boundless membawa Xing Huantian pergi. Lagi pula, mustahil bagi karakter dengan level itu untuk bersembunyi. Raja Dewa Sikai berkata mereka akan pergi, apakah Raja Dewa Guo ingin berjalan bersama kita? Sejak dunia pedang lahir, kota hantu Fengdu secara alami menginginkan sepotong kue. Suara di kota hantu tulang putih terdengar. 3 Raja Dewa kita bergabung, cukup untuk mengalahkan Raja Dewa Yu, kata Raja Dewa Fei Xue. Meskipun pihak lain masih memiliki tanpa batas kedua, tetapi membawa Xing Huantian dan ratusan juta jiwa di tubuhnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia bahkan tidak berani muncul. Adapun Zhang Ruochen dan dewa tak terukur lainnya, mereka tidak menganggapnya serius. Setelah memasuki bidang bintang segitiga gelap, Zhang Ruochen dan Yu Shenwang bertemu dengan Patriark Taiking. Feng Tian hanya berkata, jangan biarkan Patriark Yu Qing keluar untuk membuat masalah, dan tidak mengatakan bahwa Raja Yu Shen dan Patriark Taiking tidak dapat keluar dari bidang bintang segitiga gelap. Zhang Ruochen bertanya bisakah Patriark Yu Qing berkumpul. Patriark Taiking berkata sejumlah besar dewa dan roh dari kota Raja 100 Klan pergi ke dunia pedang, Yu Qing harus pergi bersama mereka, jika tidak, akan ada kekacauan besar. Ini hal yang rumit. Zhang Ruochen memberi tahu Patriark Taiking apa yang terjadi di kota Raja 100 Klan. Wajah Patriark Taiking bermartabat, dan dia berkata klan Si, klan mati, dan kota hantu Fengdu semuanya memiliki Raja Dewa yang pergi ke kota Raja 100 Klan secara langsung. Apakah Anda curiga mereka akan mengikuti? Tak terhindarkan, kata Yu Shenwang. Patriark Taiking bertanya 3 Raja Dewa muncul sekaligus. Ketiga klan ini benar-benar cukup dalam. Alam kultivasi macam apa? Mereka dapat dirasakan bahwa kultivasi mereka tidak akan melebihi alam semesta jangka menengah yang tak terukur. Yu Shenwang dikatakan. Patriark Taiking berkata jika kamu melawan 3, kamu pasti akan kalah. Tetapi jika kamu melawan 2, kamu masih bisa mencoba. Bisakah Ruochen memiliki kepercayaan diri untuk membawa Xing Huantian? Su Chen Tianshen berkata bahwa dia ingin mencoba. Zhang Ruochen akan melakukannya. Dia mengeluarkan jam matahari dan menepuk cetakan pola Dewa Xiu Chen di jam matahari. Dewa Xiu Chen dengan enggan terbang keluar dari jam matahari. Zhang Ruochen membantunya memurnikan Bingjun dan Baojun, dan juga memurnikan jiwa Muto dan Banzun menjadi pil jiwa. Sekarang, kekuatan jiwa Xiu Chen Tianshen telah mencapai 100% tanpa batas. Hanya mengandalkan 10% dari jiwa yang tak terukur, secara alami tidak mungkin untuk bersaing dengan para dewa dan dewa yang sebenarnya. Namun,
Xiu Chen Tianshan memiliki tubuh jam matahari dan memiliki sarana untuk berada di puncak kebebasan yang tak terukur, masih muda untuk menghadapi para dewa dan dewa di hari-hari awal alam semesta yang tak terukur. Ingat asal ilahi saya, bisik Dewa Xiu Chen. Ini adalah roh alat, dan ada syaratnya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark, Raja Dewa Senior, saya sebenarnya punya ide yang berani, haruskah saya memimpin mereka ke kuil Dewa Pedang? Kuil Dewa Pedang? Kamu harus membuat rencana yang bagus, dan memastikan bahwa mereka tidak akan kembali. Patriark Taiking, yang awalnya abadi, tiba-tiba matanya tajam seperti pedang. Mata Xiu Chen Tianshan berbinar. Ini adalah 3 Raja Dewa, jiwa mereka. Peradaban penyihir. Dewa cerah berlutut di depan bingkai emas. Dia memiliki kesombongan bahwa dia lebih baik mati daripada berlutut, tetapi sumber ilahinya diambil, jiwa ilahinya disegel, dan pikiran spiritualnya ditekan. Jika Anda tidak berlutut, Anda harus berlutut. Ini adalah akhir yang paling tragis dari dewa dengan reputasi bergengsi dan posisi tinggi. Penghancuran diri dari sumber ilahi, berjuang sampai mati dengan musuh, tetapi dengan kekuatan dan kekuatan. Ini juga alasan mengapa Dewa Pedang yang terkenal enggan menyerah pada Zhang Ruochen pada awalnya, dan juga salah satu alasan mengapa dia menyerah kemudian. Dewa Matahari kusut, lemah dan malu, semua wajah, kemegahan, dan martabat hilang karena berlutut ini. Hanya rasa malu dan keinginan untuk mati. Putri Sena, Chihua Luo, King Yuseng, Qian Qian, Dewa Bunga Mandala, Feng Yan, Xiang Chunan semuanya hadir. Pada awal perang, peradaban kuno utama, termasuk klan Matahari Anda, berjanji untuk melawan dunia neraka sampai akhir. Pada saat itu, tidak ada yang memaksa Anda. Tidak, dunia neraka memaksa Anda untuk bertarung, bingkai emas. Suara itu melanjutkan seluruh surga telah datang untuk membantu faksi peradaban kuno Anda berperang melawan dunia neraka, tetapi Anda telah mengkhianati semua orang dan membunuh dewa lama peradaban awal, dunia besar peradaban raksasa telah dihancurkan, dan peradaban reruntuhan Tibet telah menderita kerugian besar. Serta peradaban Wolifall, peradaban Yalaner dan ribuan sersan dari semua lapisan masyarakat di pengadilan surgawi. Peradaban Yuyanyang harus dikutuk, dan Xiang Tianjun harus terkutuk. Dia berbisik pelan dewa ini mengusulkan untuk membunuhnya. Kepala dan anggota badan digantung di gerbang kota perang peradaban kuno dari garis pertahanan langit berbintang untuk menghalangi orang lain dengan perbedaan pendapat. Suan Yuan Lian berkata turunkan dulu, lalu tunggu. Tuhan, Dewa Pedang yang terkenal, mereka sekarang mati atau hidup. Di dalam mobil, Suan Yuan Lian sedang duduk di meja, masih berurusan dengan berbagai file, multitasking. Putri Senru berkata Dewa Pedang yang terkenal, tetua kedua istana, Huang Daoxi, dan Dewa Kuno Lihen ingin mengambil nyawaku, yang seharusnya terkutuk. Tetapi Zhang Ruochen mengatakan bahwa Xing Huantian dan Tianting adalah sekutu, dan dia dan Lian Gongzi bahkan lebih. Ini adalah persahabatan, dan wajahmu harus diberikan. Semua orang bisa melihat rasa dingin di mata Putri Senru. Itu benar, tepat setelah keluar dari sangkar dunia surga, dia diserang oleh banyak dewa kuno dari faksi dunia surga lagi, tidak peduli seberapa baik suasananya, orang akan marah. Putri Sena tidak memberikan jawaban yang jelas apakah Ming Jianshen dan yang lainnya hidup atau mati, tetapi Suan Yuan Lian sudah mengambil keputusan, meletakkan file di tangannya, dan tersenyum sedikit. Ruochen Jizun memang salah satu dari ini, teman langka putra. Sengaja diucapkan kepada para dewa yang hadir. Setelah Feng Yan dan Xiang Chunan mendengarnya, mereka melihat bingkai emas lagi, dan tiba-tiba merasa bahwa hubungan antara putra yang mulia dan mereka jauh lebih dekat. Putri Senyu sama sekali tidak mempercayai putra yang mulia surgawi ini, tetapi karena sikap Zhang Ruochen terhadap Suan Yuan Lian cukup ramah, dia tidak keluar sampai sekarang. Suan Yuan Lian berkata dalam hal ini, ketika mereka kembali, Tuan muda ini pasti akan memberikan keadilan kepada sang putri. Sebagai putra Tianzun, memanggil Dewi yang mulia sudah sangat baik untuk wajah, dan juga menenangkan kemarahan Putri Dewi. Putri ini sedang menunggu keadilan Tuan muda Lian, kata Putri Senru. Suan Yuan Lian berkata Qian Qian, ketika kamu kembali kali ini, kamu tidak akan pergi, kan? Qian Qian penuh dengan masa muda, seolah-olah dia masih pengantin pada malam Yan Er yang baru menikah, dan berkata, saya awalnya ingin mengikuti Ruochen Jizun untuk berlatih dan belajar sebentar, tetapi Jiezun percaya bahwa situasi saat ini kacau, ada banyak urusan di surga, dan Tuan muda lebih membutuhkan saya. Dalam bingkai, Suan Yuan Lian tidak bisa menahan tawa. Tawa secara alami tidak menyebar keluar dari ruang interior. Dia tahu bahwa Zhang Ruochen pasti khawatir bahwa koordinat spasial dunia pedang akan terungkap, jadi dia tidak berani membawa Qian Qian bersamanya.
Tampaknya trik kecantikan biasa tidak berguna baginya. Dunia pedang. Suan Yuanlian telah menerima berita bahwa Xing Huantian dan kota Raja 100 Klan semua lapisan masyarakat telah mundur ke bidang bintang segitiga gelap. Jika dia tidak dapat menganalisis kelahiran dunia pedang, dia melakukannya tidak pantas duduk di posisi ini. Jika dunia pedang benar-benar bisa menjadi kekuatan pihak ketiga, itu pasti akan memainkan peran yang lebih besar dalam menahan dunia neraka. Ini adalah hal yang baik untuk surga. Di masa depan, masuki bingkai emas dan bantu aku menangani urusan semua kalangan di surga. Setelah itu, Suan Yuanlian berkomunikasi dengan Dewa Bunga Mandala, King Yuseng, dan Chi Huluo, dan memuji pertempuran kota Raja 100 Klan. Wilayah bintang perbuatan mereka, pemberian harta karun, dan sebagainya. Pada akhirnya, Suan Yuanlian meninggalkan Feng Yan dan Xiang Chunan. Suan Yuanlian berkata putraku dan Zhang Ruochen memiliki persahabatan seumur hidup, jauh lebih baik daripada kerabat dan teman biasa. Kamu dan dia adalah saudara yang saleh. Dengan cara ini, kita juga bisa menjadi saudara. Xiang Chunan sangat gembira dan berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Lian. Menjadi saudara dari putra yang mulia, bukankah mungkin untuk berjalan menyamping di surga di masa depan? Feng Yan sangat tenang. Suan Yuanlian tersenyum dan berkata kamu adalah murid dari Hall Master of Truth, dan kamu dapat berjalan menyamping di surga kapan saja. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan tentang dunia pedang. Dunia apa maksud saudara Lian? Xiang Chunan hampir pergi. Suan Yuanlian berkata kelahiran dunia pedang bukan lagi rahasia. Saudara Xiang tidak perlu menyembunyikannya. Suan Yuanlian berkata oke, menyegarkan, layak menjadi penguasa pedang suci yang murni. Sebenarnya, saya hanya ingin tahu, di masa depan, Zhang Ruochen mengundang keduanya untuk pergi ke dunia pedang untuk berlatih, maukah Anda pergi? Xiang Chunan tidak berani berbicara, dan diam-diam memperhatikan Windward Rock. Feng Yan tahu bahwa banyak hal tidak dapat disembunyikan dari Suan Yuanlian, dan dia juga tahu apa yang dia khawatirkan, dan berkata klan Feng dan pengadilan surgawi memiliki tanah harta karun untuk budidaya, mengapa saya harus pergi ke dunia pedang untuk berkultivasi? Tentu saja, jika kakak benar-benar mengundang saya pasti akan pergi. Ini seperti bepergian ke negeri asing. Suan Yuanlian berkata, bagaimana jika undangan itu dari klan angin? Udara terasa membeku. Feng Yan berkata, aku hanyalah dewa dari alam penyembuh surga, jadi aku tidak bisa menjawab Tuan Muda Lian. Xiang Chunan juga bereaksi, dan tanpa menunggu Suan Yuanlian bertanya, dia langsung berkata, meskipun saya adalah murid dari Aula Guru Kebenaran, istri saya selalu Anda tidak ingin melihat saya. Selain itu, basis kultivasi Anda rendah, dan mengenai kuil kebenaran, Tuan Muda Lian harus bertanya kepada istrinya secara langsung, masa depan. Haha, dua bersaudara dengan nama keluarga yang berbeda bisa minum. Suan Yuanlian mengirim pesanan, dan segera seorang pelayan membawakan Divine Brew. Feng Yan dan Xiang Chunan saling memandang, tahu bahwa mereka tidak bisa pergi, jadi mereka duduk di luar bingkai emas. Mereka tahu betul bahwa Suan Yuanlian tiba-tiba begitu mementingkan mereka karena Zhang Ruochen telah membawa tekanan besar pada pengadilan surgawi. Dengan kultivasi mereka saat ini, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menjadi saudara dengan Suan Yuanlian? Zhang Ruochen belum memecahkan yang tak terbatas, begitu yang tak terbatas dipatahkan, reaksi berantai yang terbentuk tak terbayangkan. Putri Senu berjalan keluar dari kuil Wushen, dan melihat sebuah kuil merah terang setinggi 10 kaki, diparkir di depannya. 18 binatang suci harimau putih berdiri berdampingan, menarik kuil. Sangat mengesankan. Hu Jun, pembangkit tenaga listrik pertama di bawah peradaban Beidou yang tak terukur, membuka jendela merah di istana, tersenyum, dan berkata, Shen Yu, saudara Hu telah lama menunggumu di luar. Kamu pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali ini, saya harus pergi ke peradaban Beidou untuk hidup sebentar tidak peduli apa. Masuk ke mobil dengan cepat. Yang mulia putri, tolong. Dewa Agung Peradaban Beidou, yang telah menyinggung Putri Senru sebelumnya, duduk di luar istana seperti kusir, bangkit dan membungkuk hormat kepada Putri Senyu, dan berbisik hari ini, Dewa sendiri mengadakan perjamuan permintaan maaf, dan saya harap Yang Mulia akan menghormati wajah Anda. Bagaimana mungkin? Putri Senru tidak mengetahuinya. Alasan untuk perubahan ini. Saya ingin datang ke berita dan rahasia pertempuran wilayah bintang kota Raja 100 Klan, yang telah dikenal oleh peradaban Beidou. Lebih penting lagi, diperkirakan bahwa dampak dari kelahiran dunia pedang disebabkan. Selama para dewa peradaban Beidou tidak bodoh, mereka harus tahu di mana peradaban awal langit telah mundur. Postur pihak lain sangat rendah, dan dengan persahabatan di masa lalu, Putri Senru naik ke istana.
Dia masih terlalu emosional. Peradaban Bintang 1000 mengadakan Dewan Para Dewa, dan dampak dari pertempuran wilayah Bintang Kota Raja 100 klan terlalu besar. Di antara mereka, diskusi seputar dunia pedang adalah yang paling banyak. Peradaban Qianxing kami bersumpah untuk melawan dunia neraka sampai akhir, tetapi garis pertahanan langit berbintang rusak, itu hanya masalah waktu. Pada saat itu, warisan peradaban tidak hanya dapat diharapkan dari api. Kita harus memilikinya, persiapan bekas. Zhang Ruochen bagaimanapun, kami lahir di alam Kunlun. Kami memiliki hubungan yang baik dengan alam Kunlun, dan masalah ini harus didiskusikan. Zhang Ruochen. Takut dia lebih dekat dengan mayat hidup, darah, jadi tidak ada perlawanan kecil dalam masalah ini. Jie, apakah kamu ingin pergi dengan hubungan dengan Dewa Raja Yu? Bagaimanapun, itu hanya semacam api, dan seharusnya memungkinkan untuk membiarkan peradaban Tianchu membantu melindunginya, itu. Setelah beberapa diskusi, masing-masing dewa memiliki ide yang berbeda, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Gagasan kebakaran kedua hanya dapat ditunda untuk sementara waktu. Baizhan Xingjun adalah pembangkit tenaga listrik pertama di bawah peradaban Qianxing yang tak terukur, dan berkata Jing Er, Taizen, Chang Sheng, tolong jangan pergi. Yu Chenjing dan Yu Taizen hanyalah junior, duduk di kursi mereka, mengucapkan sepatah kata pun tidak terkirim. Yu Changsheng adalah puncak kultivasi Taixu, dia adalah ayah Yu Taizen dan kakek Yu Chenjing. Tanpa batas tidak ada, dia memiliki status yang setara dengan Baizhan Xingjun. Sikap Yu Chang sangat tegas dan berkata kita tidak bisa menggantungkan harapan kita sepenuhnya di sisi surga. Jika dunia pedang lahir, tidak peduli apakah kita mengambil jalan pada hari-hari awal peradaban atau menemukan dewa-dewa dunia Kunlun, kita harus memindahkan api peradaban kedua di sana, bahkan jika harganya sedikit lebih mahal. Baizhan Xingjun berkata jika garis pertahanan langit berbintang dilanggar, peradaban kuno utama di belakang garis pertahanan pasti akan mundur. Peradaban kuno utama kita pasti akan diatur di garis depan sampai semua terbunuh. Yu Changsheng memiliki temperamen buruk dan mendengus. Saya tidak tahu apakah saya tidak puas dengan surga, atau saya membenci dunia neraka, atau saya membenci era ini. Dunia neraka memilih untuk menyerang dari medan bintang faksi peradaban kuno, yang ditakdirkan untuk berakhir. Baizhan Xingjun memandang Yu Chenjing dan berkata, Jing Er, apakah kamu memberitahu kakekmu tentang itu? Yu Chenjing menyamar sebagai seorang pria, tampan dan heroik, melirik Yu Changsheng dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yu Changsheng tiba-tiba menjadi marah dan berkata, apa yang kamu sembunyikan dariku? Bahkan lelaki tua Baizhan tahu bahwa kakek lelaki tua ini sepertinya dirahasiakan. Bukan apa-apa, masalah sepele yang tidak layak disebut. Meskipun Yu Chenjing telah menjadi dewa, yang paling dia takuti sejak dia masih kecil adalah kakek yang pemarah ini, dan dia sedikit gugup di dalam hatinya. Hal-hal kecil yang layak disebut. Mengapa Baizhan Xingjun menyebutkannya secara khusus? Yu Changsheng memandang Baizhan Xingjun. Baizhan Xingjun menceritakan sebuah kisah rahasia, yang persis seperti yang dipaksakan Zhang Ruochen kepada Yu Chenjing untuk menulis surat nikah. Tentu saja Baizhan Xingjun tahu. Karena Zhang Ruochen memaksa Yu Chenjing untuk bersumpah demi reputasi Baizhan Xingjun. Setelah sumpah dipenuhi, induksi halus akan lahir. Bang! Yu Changsheng mematahkan pilar kuil dengan telapak tangan, dan dia sangat marah sehingga dia bergegas ke mahkota dan berteriak Suzy terlalu menggertak. Jing Er, kamu diganggu di luar, kenapa kamu tidak beritahu kakek? Ini bukan apa-apa, ini masalah besar, kita telah mengubah pertempuran kita menjadi batu giok dan sutra nanti. Kata Yu Chenjing. Darah Yu Changsheng meledak, dan dia bahkan lebih marah, dan berkata kamu adalah dewa masa depan peradaban kita di masa-masa awal langit. Bukan masalah besar untuk menderita rasa malu seperti itu. Yu Taizen berkata Jing Er hanyalah salah satu calon dewa. Yu Changsheng menatap masa lalu. Yu Taizen segera berhenti berbicara. Yu Changsheng berkata, di mana akta nikahnya? Seharusnya itu dihancurkan olehnya. Yu Chenjing berkata. Lebih dari 1000 tahun kemudian, dia tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati, dan dalam retrospeksi, dia hanya berpikir itu omong kosong. Setiap orang telah melangkah ke alam para dewa dan berdiri di atas semua makhluk hidup. Mereka harus memusatkan energi mereka pada kultivasi dan memikirkan situasi keseluruhan dunia. Tidak perlu menyebutkan masalah sepele di masa lalu. Baizhan Xingjun mengirim transmisi suara ke Yu Changsheng, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mengerikan, mengerikan. Yu Changsheng memelototi Yu Chenjing dan berkata, kamu,
kamu tahu bahwa jika masalah ini menyebar, reputasimu akan berantakan, dan kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi dewa peradaban Qianxing. Berlebihan, kata Yu Taizen. Itu benar, itu terlalu berlebihan. Peradaban dewa kita tidak boleh membiarkannya pergi. Zhang Ruochen benar-benar kuat sekarang, dan lelaki tua ini bukan lawannya. Namun, selalu ada alasan di dunia ini, kan? Kata Yu Changsheng. Baizhan Xingjun berkata dewa peradaban Qianxing masa depan tidak bisa dipermalukan. Yu Changsheng dengan masuk akal berkata, He Zhang Ruochen tidak tahu malu, pemabuk Xing Huantian juga orang menyebalkan, tetapi Taisang Alam Kunlun selalu ingin tidak tahu malu, kan Jing. Jangan takut, ketika leluhur kembali, mereka pasti akan memberimu keadilan. Yu Chenjing ingin mengatakan bahwa dia tidak takut sama sekali. Dia sangat pintar, mengetahui bahwa kemarahan kakek ada di permukaan, dan 70% benar dan 30% salah, dia benar-benar ingin membuat keributan besar tentang hal itu dan menemukan jalan keluar untuk peradaban Qianxing. Dia sudah melepaskan masalah ini, tetapi didorong oleh emosi para tetua di depannya, dan mengingat perilaku menjijikkan Zhang Ruochen. Iya, dia Zhang Ruochen sekarang terkenal dan telah menjadi raksasa, tetapi apa yang dia lakukan saat itu benar-benar memalukan, tidak hanya merobek roknya dan memaksanya untuk menulis surat nikah. Dia juga mencuri semua ikat pinggangnya, dan belum mengembalikannya. Apakah ini yang dilakukan Yi Jizun? Bahkan ada desas-desus yang lebih tak tertahankan saat itu, yang menyebabkan masalah baginya. Untungnya, itu hanya menyebar di antara para biksu di alam suci dan tidak masuk ke telinga kakeknya. Kapal ilahi, mengemudi di ruang gelap, tanpa melihat bintang apapun. Faktanya, selama bertahun-tahun, beberapa susunan teleportasi luar angkasa telah diatur antara bidang bintang segitiga gelap dan dunia pedang. Mereka sangat rahasia dan tidak akan langsung mencapai dunia pedang, tetapi dapat mempersingkat waktu untuk memasuki dunia pedang. Zhang Ruochen dan yang lainnya tahu bahwa ada Raja Dewa yang mengikuti di belakang mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan melewati susunan teleportasi ruang angkasa. Terbang perlahan. Hanya untuk mengambil kesempatan ini, Zhang Ruochen bermaksud untuk meningkatkan basis kultivasinya sedikit lagi. Jam matahari terbuka, menutupi kapal ilahi. Formasi para dewa terbuka, menutupi rahasianya. Di kapal ilahi, di ruang gelembung dengan diameter puluhan mil, Master Fang Chun terjerat oleh 12 rantai spiritual, dan relik Buddha, memancarkan kecemerlangan seperti teratai, membungkusnya. Sedotan kabut hitam terus keluar dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat, terkadang wajahnya bengkok, dan dia mengeluarkan raungan rendah yang menyakitkan. Xiu Chentian berkata ini adalah segel penakluk jiwa Asura, tidak mudah retak. King Lu Laur benar-benar luar biasa, dia telah berhasil mengembangkan kekuatan ilahi semacam ini. Patriark Taiking khawatir dan berkata peninggalan Buddha adalah Ken tidak menghancurkan segel penakluk jiwa Asura. Xiu Chentian berkata Asura adalah leluhur pertama suku Asura, dan bahkan mungkin satu-satunya leluhur sejati. Gunung suci Asura telah dilarang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa memasuki area terlarang inti. Dewa Kosmik King Lu Laur kecil. Murid, adalah orang aneh yang agak istimewa yang benar-benar mendobrak dan mengeluarkan banyak hal baik dari tingkat warisan leluhur. Segel jiwa Asura adalah salah satunya. Meskipun Sumi menjadi Buddha setelah membuktikan Tao, jarak seni bela diri jauh dari leluhurnya. Masih jauh. Bagaimana salah satu reliknya bisa mematahkan segel penakluk jiwa Asura? Selain itu, basis kultivasi antara Anda dan Raja Dewa King Lu masih jauh di belakang. Dewa Xiu Chen menjadi marah setelah memikirkannya, ketika Raja Dewa King Lu mengundangnya untuk bergabung dengan kuil King Lu, dia berjanji padanya bahwa dia akan membiarkannya menonton segel jiwa Asura. Jika bukan karena ditakuti oleh penguasa naga dan bersembunyi di bidang bintang segitiga gelap, dia mungkin telah mempelajari kekuatan suci semacam ini. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Tuan Tai kembali dan memintanya untuk mengambil tindakan, kata Zhang Ruochen. Sebenarnya, ada cara lain, untuk menemukan wanita Zen yang luar biasa dan menggunakan manik-manik mani. Manik-manik melanggar semua hukum jahat di dunia. Namun, gadis Zen yang luar biasa pergi ke Lihentian dan ingin menemukan seseorang di Lihentian, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Selain itu, setelah perubahan besar seperti itu, gadis Zen yang luar biasa mungkin tidak lagi berada di langit. Pada hari itu, Zhang Ruochen menyelidiki setelah dia menyelamatkan Tuan Xia Chun dari para dewa kuno para dewa. Ditemukan bahwa vitalitas Master Fang Chun tidak punah, tetapi jiwa dan kesadaran spiritualnya dikendalikan oleh kekuatan aneh dan kehilangan niat aslinya. Mereka telah mencoba semua jenis metode, yang semuanya berakhir dengan kegagalan, tidak dapat memecahkan segel penipuan jiwa Asura.
Peninggalan Buddha agak berguna, dapat menghilangkan kekuatan aneh di tubuh Tuan Fang Chun sedikit demi sedikit, dan juga dapat membuat Tuan Fang Chun tetap diam selama lebih dari separuh waktu. Mengingat hati aku akan tinggal di sini dan mengawasinya, tidak akan ada masalah. Zhang Ruochen mengeluarkan 2 buku kuno dan menyerahkannya padanya. Di sampul buku kuno pertama, satu pikiran antara langit dan bumi tertulis. Buku kedua, menulis Tianjinsu. Satu pikiran langit dan bumi adalah kumpulan kekuatan spiritual yang ditulis oleh para nelayan dari Qinghai, yang terutama menggambarkan metode budidaya dan keterampilan aplikasi setelah kekuatan spiritual mencapai satu pemikiran untuk mengatur dunia. Sihir surgawi adalah sihir spiritual yang kuat, seperti kekuatan magis yang tak terbatas, hanya para dewa yang kekuatan spiritualnya mencapai tingkat 85 atau lebih yang dapat mempraktikkannya. Meskipun nelayan Qinghai dan penebang kayu tua pergi ke tembok besar Beais, mereka meninggalkan semua kitab suci di gua kitab suci di Xinghuantian. Tulisan suci ini luar biasa. Anda harus tahu bahwa di seluruh pengadilan surgawi, dunia besar yang melahirkan kekuatan spiritual para dewa super 85 harus menjadi 50 dunia super kuat teratas. Ada lebih sedikit dunia besar yang tersisa dengan klasik tingkat Qian Kun Wandot. Tidak semua orang bisa meminjamnya. Jelas, hubungan antara Dewa Bunga Mandala dan Xingtiannya sangat tidak biasa, dan Givenchy memiliki hubungan yang baik dengan para nelayan Qinghai. Setelah kekuatan mentalnya mencapai dunia, apa hal yang paling mendesak? Zhang Ruochen bukan seorang narsisis, meskipun dia merasa bahwa mengingat hatinya untuk wilayah bintang kota 100 klan, dia bermaksud untuk melihatnya. Tetapi mengapa Anda tidak memiliki ide untuk memasuki gua kitab suci untuk berlatih? Kedua buku kuno ini pastilah hal yang paling dibutuhkan oleh Givenchy. Seni ilahi surgawi. Dewa ini memupuk cara hidup dan asal-usul. Ini semacam serangan spiritual, kan? Ruochen Jizun ingin dewa membantumu menghadapi musuh kuat di belakangmu. Mata aprikot sedikit terbuka, beberapa tidak menyukai Tian Sensu, dan ingin mengembalikannya ke Zhang Ruochen. Melihatnya berbicara begitu formal dan asing, Zhang Ruochen merasa perlu untuk mengembangkan hubungan baru dengannya, dan berkata, tidak, dunia ini mengkhawatirkan keselamatan peri, jadi dia memilih teknik bela diri untuknya, peri. Taiking Patriark mengambil pil ilahi darah merah-merah, yang sejernih kristal seperti batu giok api dan beratnya seperti kuali emas. Ini bukan pil ilahi yang nyata, itu hanya dapat dianggap sebagai kristalisasi esensi darah ilahi. Ini sangat kental, energi darahnya kental, dewa tingkat rendah biasa dan dewa tingkat menengah dapat mengambilnya, yang berikutnya, dan tubuh fisik dapat mencapai peningkatan yang mengguncang bumi. Tapi, untukmu tidak ada gunanya, paling banyak, itu dapat digunakan untuk membuat energi darah ketika terluka. Pil ilahi yang sebenarnya, pikir Patriark Taiking untuk sementara waktu, mengeluarkan botol giok, dan menyerahkannya kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen membuka botol giok, dan ramuan harum mengalir keluar darinya. Awan keberuntungan 3 warna muncul di langit, dengan kepingan salju jatuh seperti daun giok. Patriark Taiking berkata bagaimana, apakah Anda melihat ada perbedaan? Zhang Ruochen tidak mengeluarkan ramuan obat dari botol, dan setelah merasakannya dengan hati-hati, dia berkata, pesonanya. Pesonanya sangat berbeda. Ramuan obatnya dalam botol ini tampaknya adalah Tao inkarnasi dari ramuan ilahi yang disempurnakan dengan kuali tanah seperti tumpukan produk sederhana, masih termasuk tingkat Fandan. Patriark Taiking berkata apa lagi? Pil jiwa. Zhang Ruochen berkata. Patriark Taiking tersenyum dan berkata bahan pil ilahi yang asli sangat penting, dan seringkali membutuhkan obat ilahi sebagai obat utama. Tetapi dalam pikiran dan Tao, hal terpenting tentang pil ilahi adalah bencana pil, pada saat pil terbentuk. Kesengsaraan, Anda dapat memperbaiki eliksir menjadi lebih murni. Selama bencana eliksir akan menyerap kekuatan langit dan bumi, memadatkan esensi langit dan bumi, dan kemudian melahirkan jiwa eliksir. Dengan kesadaran dan kemampuan untuk mengolah, Anda dapat terus meningkatkan diri sendiri. Karena setengahnya diciptakan oleh langit dan bumi. Setengah manusia dan setengah surga. Zhang Ruochen mengangguk ringan. Patriark Taiking mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi tapi, kuali bumi memang harta tertinggi di dunia. Dengan itu cukup untuk membuat semua alkemis di dunia iri dan cemburu. Dibutuhkan ribuan tahun atau 10.000 tahun, dan masih ada kemungkinan besar untuk gagal. Dan kamu, itu hanya membutuhkan 1/4 jam. Belum hilang. Berapa banyak pil surgawi yang mengisi ulang surga. Ini sangat berguna bagi para dewa besar. Patriark tahu bahwa Anda cerdas dan tegas, tapi saya masih harus mengingatkan Anda. Jangan terlalu mengandalkan kuali bumi,
dan jangan gunakan kanibalisme sebagai cara untuk meningkatkan kultivasimu. Ini bukan jalan hebat. Ini adalah darah mayat hidup dan raksasa yang mengkanibal secara langsung. Nenek moyang mereka juga meninggalkan peringatan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya bisa menjadi raja binatang. Cara sebenarnya adalah menciptakan, membuka, dan memimpin. Raja binatang tidak lain adalah tunggangan, budak, dan mangsa dari Taois. Zhang Ruochen mentransmisikan suara ke Dewa Xiu Chen dengar. Jika tidak, Patriark Taiking mengatakan Anda. Xiu Chen Tian sangat marah sehingga dia hampir melompat keluar dari jam matahari, dan ingin memberitahu Zhang Ruochen bahwa dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Patriark Taiking berkata ada jalan pintas untuk berlatih, tetapi pada akhirnya masih perlu diselesaikan. Bagaimana latihan kendo? Zhang Ruochen tersenyum pahit, dan berkata dengan rendah hati pedoman pedang tanpa kata belum dipahami pedang 18, waktu tidak ada terobosan besar dalam ilmu pedang, Biluo Huangquan saat ini hanya lantai 5. Aturan kendo dan pola ilahi lambat terakumulasi. Tampaknya kendo peringkat ketiga juga memasuki periode kemacetan. Yang benar-benar lusuh. Dalam hal keterampilan dan teknik kendo, Zhang Ruochen jauh di belakang dewa pedang yang terkenal sekalipun. Patriark Taiking diam-diam terkejut dan berkata dengan tenang itu tidak buruk. Apakah itu menumbuhkan kekuatan gaib atau menumbuhkan aturan kendo dan pola ilahi? Itu membutuhkan banyak waktu. Dibutuhkan beberapa langkah untuk mencapai 1000 mil. Patriark Taiking merasa malu untuk memberitahu Zhang Ruochen bahwa dia membutuhkan 500.000 tahun untuk berkultivasi dari pedang 1 ke pedang 17. Adapun kekuatan supernatural kendo Biluo Huangquan, Patriark Yuking juga menghabiskan hampir 1 Yuan Hui untuk berkultivasi ke tingkat ke-6. Zhang Ruochen mengangguk dan berkata dengan hati-hati saya berencana untuk mengambil jurusan Biluo Huangquan selanjutnya, dan mencoba untuk berhasil mengolah lantai 6 ketika saya tiba di kuil Dewa Pedang. Kelopak mata Patriark Taiking melompat, dan dia berkata, kali ini tidak banyak. Bahkan jika jam matahari dihidupkan, itu hanya akan 1000 tahun. Ya, waktunya memang ketat. Namun, dibandingkan dengan pedang 18, lantai 6 Biluo Huangquan lebih mudah untuk ditembus. Zhang kata Ruochen. Jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat ke-6, itu pasti sebanding dengan pencapaian besar kekuatan magis yang tak terukur, dan Anda dapat dianggap menebus kekurangannya. Jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat ke-7, maka Anda akan dianggap sebagai tingkat atas dalam kekuatan magis yang tak terbatas. Berlatih keras, dan orang miskin pergi keluar untuk menonton. Untuk berjaga-jaga jika tiga di dunia neraka tiba-tiba menyerang. Berbicara dengan murid dan cucu yang mempesona ini, Patriark Yuking merasa lelah, dan semua pencapaiannya dan kepercayaan diri akan langsung dikalahkan. Intinya dia juga tampil rendah hati. Sangat mengganggu. Patriark Taiking diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa kali ini untuk pergi ke kuil Dewa Pedang, dia harus bertarung, tidak peduli apa, dia harus mencapai puncak dari puncak yang tak terbatas. Kalau tidak, bagaimana memalukan di depan murid dan cucu di masa depan? Zhang Ruochen melihat botol giok di tangannya dan hendak berbicara. Pil cerah yang kosong ini, kamu simpan, pelajari dengan cermat, kamu memiliki bakat yang bagus dalam pil dao. Suara Patriark Taiking melayang ke telinga Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menerimanya sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa Patriark Taiking ini sudah mengejar murid dan cucunya, bocah yang menyebarkan kekayaan. Divine Pill, Anda dapat mengirimkannya di ujung jari Anda. Terakhir kali saya melihatnya, saya memberi Zhang Ruochen sepanci pil Tai Divine. Di mana Anda menemukan master seperti itu? Pil kosong dan cerah ini sangat luar biasa. Roh pil telah dikultivasikan dengan kesempurnaan besar para dewa atas. Setelah melalui dimensi pertama, itu akan menjadi malapetaka, dan saya takut itu akan menjadi dewa pil. Perlu dicatat bahwa sebagian besar pil ilahi, ketika pil selesai, roh pil juga berada pada tingkat dewa semu. Zhang Ruochen tidak berniat menelan pil cerah kosong ini. Bagaimanapun, Patriark Taiking secara pribadi mengajarkannya dan mengajarkannya untuk berlatih, yang setara dengan memperlakukannya sebagai setengah murid. Zhang Ruochen meminta Patriark Taiking untuk mengajar alkimia, tentu saja, untuk mempersiapkan pemurnian Tongtian Sendan. Perasaan ilahi Raja Dewa Yu telah dilepaskan lagi, dia sangat berhati-hati, kata Raja Dewa Shikai sambil tersenyum. Raja Dewa Feixue mengangkat keempat tangannya sedikit, seperti segel swastika. Di ruang di sekitar tiga Raja Dewa, lampu jimat padat muncul, yang sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Tanpa bayangan, tak terlihat, tanpa kenyataan. Mereka sangat berhati-hati, takut mereka akan menakuti ular dan mengikuti 10 dewa.
Suara Guo Shenwang datang dari mobil hantu tulang putih ini ditakdirkan untuk menjadi perjalanan panjang, dan dunia pedang harus terletak di kedalaman bidang bintang segitiga gelap. Tiga Raja Dewa sangat sabar, dan mereka juga penuh dengan dunia pedang kuno, kerinduan. Pada saat yang sama, mereka memiliki kepentingan egois mereka sendiri, tidak hanya ingin membunuh Yu Shenwang dan yang lainnya, tetapi juga ingin memonopoli dunia pedang. Keinginan tidak pernah berakhir. Mengetahui bahwa Raja Digital mengejarnya dan dapat meluncurkan serangan gemuruh kapan saja, Zhang Ruochen tampak santai, tetapi sebenarnya dia sangat stres. Bagaimanapun dia sendiri tidak bisa menjadi hambatan. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu, dan dia telah berlatih di bawah jam matahari selama lebih dari 1000 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhang Ruochen telah berlatih Bilo Huangquan dan mempelajari alkimia. Kekuatannya meningkat pesat, dan temperamennya menjadi semakin ganas. Sudah hampir waktunya untuk Dark Star Gate. Suara Patriark Tai King datang. Zhang Ruochen berhenti berlatih, berjalan ke geladak, dan bergabung dengan Patriark Tai King, Yu Shenwang, dan Givenchy Heart. Kuil Dewa Pedang dibuka setiap 1000 tahun. Patriark Tai King telah ada di sana berkali-kali. Sebelumnya, dia telah memberitahu mereka banyak hal yang perlu diperhatikan. Ada juga banyak strategi untuk berurusan dengan Raja Dewa di dunia neraka. Raja Dewa Yu memandang Zhang Ruochen dan berkata, Raja Dewa dunia neraka tersembunyi begitu dalam sehingga kita tidak dapat menilai berapa banyak yang telah mengikuti, kita juga tidak dapat menilai wilayah spesifik mereka. Ini juga penuh dengan variabel, dan Ruochen ingin apakah kamu tidak ingin memasuki dunia para dewa. Zhang Ruochen berkata sambil tersenyum saya pikir, saya seharusnya tidak menjadi hambatan pada ketiganya. Patriark Tai King berkata kekuatan Ruochen tidak lemah, dan tidak ada masalah dengan perlindungan diri. Jisenzun belum eksposur adalah kekuatan tersembunyi kita yang paling penting, atau jika kita bersembunyi di dunia ilahi Ruochen, kita mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga pada saat-saat kritis. Hubungan antara Givenchy dan Zhang Ruochen, jadi diatur seperti ini murni pertimbangan taktis. Apakah dia memiliki alam para dewa? Tanya Givenchy. Zhang Ruochen memanifestasikan Shaoyang Gunung Suci, Shaoyin Laut Suci, dan Taiyin Pohon Giok Bulan Hitam satu demi satu, dan berkata, Peri, tolong. Dengan keengganan, dia berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke Tuhan. Laut terintegrasi dengan sumber cahaya dan kabut. Jisenzun adalah Zhao Shenlian kuno, dan kultivasinya di masa depan tidak dapat diprediksi. Adalah tepat bagimu untuk ingin memenangkannya, tetapi kamu tidak bisa terlalu disengaja, jika tidak, itu akan menjadi bumerang. Tuan-tuan ini tidak bisa mengajarimu, kamu harus menyadarinya sendiri. Kali ini kesempatan langka ya, itu saja. Suara Patriark Tai King bergema di benak Zhang Ruochen. Tuan ini terlalu antusias. Zhang Ruochen sedikit tidak terbiasa dengan antusiasmenya. Biarkan mereka pergi ke ruang kacau dulu. Patriark Tai King menyingkirkan kapal ilahi, melepaskan auranya, membungkus Zhang Ruochen, menginjak cahaya pedang, dan bergegas ke area gelap di mana gerbang bintang malam gelap berada. Belakang, 3 Raja Dewa Dunia Neraka muncul. Di bidang bintang segitiga besar yang kosong dan gelap, ada tempat yang mirip dengan lubang hitam, yang terlalu abnormal. Pengaruh gerbang bintang malam gelap mencapai miliaran mil. Raja Dewa Feixue mengendalikan keadaan pikirannya, matanya berbinar dengan semangat, dan berkata saya dapat merasakan bahwa kedalaman kegelapan mengandung fluktuasi energi yang luar biasa, dan perubahan ruang dan waktu sangat aneh. Sebagian besar dunia pedang ada di sini. Raja Kaisen tersenyum dan berkata, saya khawatir Raja Yusen tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia membawa kita ke dunia pedang sendiri. Coba tebak seperti apa dia nanti. Apakah itu sangat mudah untuk diambil? Di keempat lengan Dewa Raja Feixue, seorang prajurit muncul di masing-masing dari mereka, yang semuanya adalah artefak suci tertinggi tingkat subdewa. Di lengan seputih salju, garis ungu gelap melintas. Hati-hati, orang tua Yu Shenwang memiliki beberapa Taoisme, dan dia mungkin tidak menduga bahwa kita akan mengikuti, kata Guo Shenwang. Raja Sikai berkata bagaimana jika dia menebaknya. Di hadapan kesenjangan kekuatan absolut, dia memiliki semua jenis strategi, tetapi tidak ada gunanya. Mereka telah masuk, cepat ikuti. Gerbang bintang gelap adalah memang sangat berbahaya, naik sekali, dikejar oleh Dewa Pedang yang terkenal, Zhang Ruochen menerobos lebih dari 10.000 mil, dan menghadapi berbagai bahaya. Beberapa dari kekuatan membunuh ini dapat menjadi ancaman bagi Dewa Agung. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Patriark Tai King, mereka telah menembus ratusan juta mil. Ruang di sini tampaknya membeku, dan kekuatan para dewa biasa sulit untuk diguncang.
Jiwa dan kekuatan spiritual sangat ditekan, dan sulit untuk mendeteksi ribuan mil jauhnya. Semakin dalam Anda pergi, semakin serius situasinya. Bahkan jika itu adalah dewa, meskipun dia telah berada di sini berkali-kali, Patriark Taikang masih memiliki wajah yang bermartabat dan tidak berani terganggu sama sekali, dan menasihati ruang kacau membentang sejauh 300 juta mil. Ruang di sini adalah mengerikan, jangan jatuh ke dalamnya, jika tidak itu akan terperangkap dan mati di dalam. Itu juga dapat dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan ruang, dan alam tanpa batas mungkin tidak dapat menahannya. Peninggalan nenek moyang. Ini sama menakutkannya dengan peninggalan leluhur. Jika nanti kamu terpisah, ikuti peta yang aku berikan dan temui di Divine Staircase. Mereka sudah memperhatikan, kejar. 3 Raja Dunia Neraka mempercepat dan mengejar. Raja Dewa Feixue membuat suara teredam, dan kemudian segera mengingatkan tidak, kekuatan luar angkasa di sini lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada di luar. Retakan ruang dapat menghancurkan tubuh Raja Dewa. Wow! Dia mengambil gambar surgawi cermin terbit seperti bulan yang terang. Cahaya yang memancar dari cermin secara paksa merobek kegelapan seperti malam di sini, menerangi area yang luas. Cahaya ini memungkinkan jiwa mereka untuk menyelidiki lebih jauh. Ada puing-puing ruang di mana-mana, dan celah-celah ruang yang tidak dapat diselidiki oleh jiwa. Nafas yang keluar dari celah-celah di angkasa bukanlah kekuatan kosong, melainkan kabut abu-abu. Kekuatan kematian yang terkandung dalam kabut abu-abu membuat Feixue, Raja Dewa dari ras yang mati, merasakan jantung berdebar. Itu adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah generasi Raja Dewa, dan dia langsung tenang dan melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Raja Dewa Shikai semakin menjauh darinya. Dia pergi setelah itu. Ruang terus berubah, dan jarak antara dia dan Raja Dewa Shikai tidak menyempit, tetapi menjadi semakin jauh. Menarik. Raja Dewa Feixue berhenti mengejar, tetapi menutup matanya dan duduk dengan lutut disilangkan. Pikiran spiritual, seperti ratusan juta rambut bercahaya, tumbuh dari kepalanya dan menyebar ke segala arah, yang sangat spektakuler. Patriark Taikang dan Raja Yusen tidak benar-benar memasuki ruang kacau, mereka sudah mundur, dan saya melihat mereka. Sebuah mobil hantu tulang, tergantung di kegelapan, berhenti di depan mereka. Kekosongan di bawah mobil hantu berubah menjadi cairan, seperti lautan tinta yang dingin. Guo Shenwang berkata kalian berdua memiliki rencana yang bagus, tetapi Anda dapat menipu mereka, tetapi Anda tidak dapat menipu orang tua itu. Jika mereka tidak serakah akan keuntungan, bagaimana mereka bisa dibodohi? Yu Shenwang mendengus, dengan lembut. Patriark Taikang memegang pedang kayu dengan lengan besar yang menopang angin, dan berkata, ini sangat bagus. Akan jauh lebih mudah untuk mengirimmu ke jalan terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan mereka. Pedang kayu itu diangkat di atasnya, kepala, menarik keluar petir putih. Menebas dengan pedang, energi pedang, lampu listrik, dan pola ilahi dari aturan berbondong-bondong ke mobil hantu tulang putih seperti badai besar. Mobil hantu tulang putih ditempa dari tulang dewa. Pola prasasti hitam muncul di setiap tulang, dan semua tulang ilahi ini menjadi hidup, menghembuskan udara hitam dan mengaum dari mulut mereka. Wow, tirai mobil hantu tulang putih terbuka, dan cahaya hantu terbang keluar, bertabrakan dengan energi pedang petir putih. Dalam gemuruh, api hantu berubah menjadi pintu tembaga setinggi 10.000 kaki, seperti perisai, menghalangi energi pedang yang menyilaukan. Lampu listrik lainnya dan pola ilahi biasa dilarutkan oleh gas hitam. Kota hantu Yulan, kata Yu Shenwang. Ya, penglihatan yang bagus. Guo Shenwang tertawa. Di belakang gerbang tembaga setinggi 10.000 zang, sebuah kota berangsur-angsur muncul, setengah kosong dan setengah padat, seperti emas dan batu, luar biasa, tetapi juga memiliki perasaan aneh menelan segala sesuatu di dunia. Kota hantu Yulan pernah menjadi salah satu dari 7 kota hantu klan hantu, pada zaman kuno, hantu dari seluruh kota hantu musnah dalam semalam. Kemudian, kota hantu juga menghilang. Itu bukan hanya kota hantu, tetapi juga harta perang yang sebanding dengan artefak, itu lebih berharga dan kuat daripada kuil perang yang ditinggalkan oleh dewa kuno Dewa Perang Muto. Raja Yusen berbisik kepada Patriark Taikang, ini adalah masalah besar. Bahkan jika kita bertanggung jawab atas kota hantu Yulan, bahkan jika kita ingin membunuhnya 3 kali, akan sulit untuk membunuhnya. Kota hantu, kita tidak bisa mengubahnya. Hidupku. Patriark Taikang mengangkat pedangnya ke depan, sosoknya tiba-tiba bergeser ke kiri, menginjak ruang kacau, melewati kota hantu Yulan. Raja Dewa Yu tahu bahwa Patriark Taikang akan menyerang Raja Dewa Guo dari jarak dekat, dan hanya dengan cara ini keuntungan dari budidaya pedang dapat dimainkan.
Jiu Gong, angin datang dari semua sisi. Ding! Segel Dewa 9 Gong terbang keluar dan berevolusi menjadi 9 dunia luar angkasa Gan, Kan, Gen, Zhen, Zong, Sun, Li, dan Kun, membentuk 9 adegan yang berbeda, Qi Ungu Altar, 7 bintang Dou Yue, Tianzong Chenyin, Luo Sui Chuan Liu. Semua arah diterbangkan oleh angin ilahi. Kekuatan artefak dirangsang secara ekstrim, dan itu akan menghancurkan kota hantu Yulan. Zhang Ruochen mundur jauh, dan satu demi satu energi ilahi yang mengerikan memengaruhi lingkaran Tai Chi-nya. Dia seperti perahu kecil di ombak laut yang besar, dan sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Sangat kuat, Zhang Ruochen memanggil 6 pedang untuk melindungi tubuhnya dan membentuk formasi pedang. Patriark Taikang melewati kota hantu Yulan, menembus langit dengan pedang, dan memicu kilat putih dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, menembus kabut hitam tebal yang mengelilingi mobil hantu tulang putih. Tidak peduli seberapa kuat kota hantu Yulan, selama tubuh hantu asli Guo Shenwang rusak parah, kekuatan tempurnya akan turun banyak. Jianmang semakin dekat. Mobil hantu tulang putih mengeluarkan suara siulan, dan itu hancur dan terbuka, berubah menjadi lusinan tulang putih, dan menerkam Patriark Taikang. Swiss. Tulang-tulang ini hancur berkeping-keping oleh energi pedang. Guo Shenwang telah mundur ribuan mil jauhnya, rambutnya yang panjang tersebar, setengah manusia dan setengah burung, bulu ekornya terbakar dengan hantu hijau, dan sayapnya menjulang. Basis kultivasimu. Gagal menyelesaikan kalimat ini, Guo Shenwang melebarkan sayapnya lagi dan melarikan diri jauh dalam sekejap. Cahaya pedang melintas. Salah satunya adalah Raja Dewa Klan Hantu, dan yang lainnya adalah pembudidaya pedang. Jika mereka berada di alam yang sama, jika mereka didekati, yang pertama pasti akan kalah. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, Patriark Taikang telah memperoleh banyak manfaat di kuil Dewa Pedang, dan basis kultivasinya sangat dekat dengan puncak alam semesta yang tak terukur. Dalam hal ranah, Patriark Taikang jelas lebih baik daripada Guo Shenwang dengan selisih yang besar. Patriark Taikang sangat cepat, terus-menerus menampilkan kekuatan magis kendonya, dan cahaya pedang meledak ke arah yang berbeda. Setiap tabrakan terpisah ribuan mil, dan cahaya ilahi terang dan bergejolak. Tiba-tiba, tubuh hantu Guo Shenwang dipukul, dan dia berseru, jiwa pedangmu, mengapa jiwa pedangmu begitu kuat? Jiwa pedang, yang menghususkan diri dalam memotong jiwa. Patriark Taikang terus mengejar, dan Guo Shenwang melarikan diri semakin jauh. Patriark Taikang memiliki firasat buruk dan berpikir itu tidak normal. Dalam keadaan normal, setelah terluka, Guo Shenwang harus segera kembali ke kota hantu Yulan dan menggunakan kekuatan kota hantu untuk menghadapi mereka. Kamu punya rencana. Dewa Raja Fei Xue telah melarikan diri dari ruang kacau. Orang tua ini sengaja membawamu pergi. Silakan dan serang musuh untuk membuatmu lemah. Dewa Raja Guo tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Patriark Taikang berbalik dan melihat ke seberang kehampaan untuk melihat bahwa cermin langit itu seperti bulan yang cerah, jatuh dengan tenang, dan setiap cahaya seperti rantai, berkelok-kelok menuju Zhang Ruochen. Para dewa merapalkan mantra secepat kilat. Dan keajaiban Raja Dewa tidak hanya begitu cepat sehingga jiwa sulit untuk dirasakan, tetapi juga mengandung kekuatan surga dan bumi yang perkasa, yang dapat mengganggu aturan dunia. Cermin langit tergantung di udara dan muncul tanpa suara. Persepsi Zhang Ruochen sangat tajam, dia sudah menyadarinya. Pada saat rantai pita jatuh dari cermin, dia merentangkan tangannya, 6 pedang terbang bersama, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi sangkar pedang. Sangkar pedang membungkusnya dan terbang keluar, bergegas menuju Yu Shenwang. Raja Dewa Fei Xue berdiri di atas cermin langit, rambutnya yang panjang takut ribuan mil panjangnya, dan matanya penuh dengan kulit putih. Di bola mata, ada garis berbeda yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan darah. Ini adalah aktivasi semacam mata dewa. Dalam lingkungan khusus ini, dimungkinkan untuk melihat lebih jauh tanpa terpengaruh oleh kegelapan dan kebingungan ruang dan waktu. Seperti yang diharapkan menjadi orang pertama di bawah tanpa batas, dia tidak kecil, dan dia bisa melarikan diri. Raja Dewa Fei Xue tidak akan membiarkan Zhang Ruochen melarikan diri ke Dewa Raja Yu. Dalam hal ini, Zhang Ruochen tidak akan bisa lagi diturunkan. Kekuatan kematian. Tak terlihat, kekuatan kematian abu-abu meluap dari tubuhnya, seperti tentakel, seperti tanaman merambat, seperti awan, dan menyusul Zhang Ruochen dalam sekejap. Kekuatan Raja para Dewa meliputi dunia. Nafas kematian datang. Aturan langit dan bumi di ruang sekitarnya semuanya berubah menjadi aturan kematian. Di bawah serangan seperti itu, tidak ada makhluk yang bisa melarikan diri, termasuk para dewa. Kekuatan kematian abu-abu, yang menusuk sampai ke tulang,
tidak bisa dilihat dengan matanya, dia hanya bisa merasakannya dengan jiwanya, dan jiwa Zhang Ruochen yang menyerang. Di mana-mana, meresap, tak terbendung oleh pedang ilahi. Mengingat Xin berdiri di permukaan laut dari sumber Shaoyin, sumber diagram Tai Chi Yin Yang, dengan 10 jari giok hijau salju diikat, rambut hitam terbang ke atas, dan kekuatan spiritual dari urutan ke-85 meledak. Dewa cahaya dan bayangan yang mengenakan armor cahaya bintang berkilat muncul di depannya. Seni ilahi surgawi. Raja Dewa Fei Xue sedikit terkejut dan ingin menarik kekuatan kematiannya, tetapi sudah terlambat. Kekuatan abu-abu kematian disapu bersih oleh para dewa. Sihir surgawi adalah sejenis sihir spiritual yang diciptakan oleh nelayan Xinghai, dan itu sangat terkenal di zaman kuno. Pada saat itu, kekuatan spiritual nelayan Xinghai belum mencapai tingkat ke-9, tetapi dengan teknik ini, dia bertarung melawan berbagai dewa dan menyapu segala arah. Sinar cahaya putih dari para dewa mematahkan kekuatan kematian dan memasuki lautan dewa Raja Fei Xue. Jiwa ilahi kesemutan, mata gelap. Kesempatan sekali seumur hidup ini tidak akan pernah dilewatkan lagi, bagaimana mungkin Zhang Ruochen tidak memanfaatkannya. Pedang keluar, ruang terbalik dan Zhang Ruochen berbalik. Di bawah paket 6 pedang, dia langsung menyerang Raja Dewa Fei Xue. Ketika Raja Dewa Fei Xue menyelesaikan seni suci dan pulih sementara, Zhang Ruochen sudah berada di dekat Cici. Cahaya pedang yang menyilaukan terpantul di bola matanya. Saya belum pernah melihat dewa di bawah batas, berani mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Dewa. Ada sangat sedikit orang yang dapat bersaing dengan Raja para Dewa, dan mereka semua memiliki potensi surga. Sombong. Raja Dewa Fei Xue meraung dengan suara ilahi yang dingin, semacam kekuatan gaib sonik. Satu kata bisa membunuh ratusan juta jiwa. Gendang telinga Zhang Ruochen meledak mendengar suara itu, darah menetes dari telinganya, dan guntur meledak di benaknya, tetapi niat pedang melonjak, dan niat bertarung bergegas ke 9 hari. 6 pedang, melanggar aturan Raja para Dewa, dan melanggar 4 lapisan pelindung tubuh. Itu terlalu tergesa-gesa, dan Raja Dewa Fei Xue tidak punya waktu untuk menggunakan metode perlindungan tubuh efektif lainnya. Dari pupil, 2 sinar cahaya berwarna darah menyembur keluar, sangat menyilaukan. 6 pedang bertabrakan dengan 4 tentara di keempat lengannya, Zhang Ruochen menjepit tangan kanannya ke jari pedang, menembus 2 lampu pupil, dan cahaya pedang menembus di antara alisnya. Dapatkan dekat dengan Raja para Dewa. Mengingat betapa berbahayanya Zhang Ruochen saat ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang, dan bertarung dengan Dewa Raja Fei Xue pada tingkat kekuatan spiritual dan jiwa. Tubuh Raja Dewa itu abadi, bagaimana kamu bisa dihancurkan oleh dewa kecil di bawah tak terbatas? Hei, tubuh Raja Dewa hancur. Cahaya pedang di ujung jari Zhang Ruochen menembus kulit di antara alisnya dan meresap. Setetes darah merah menetes dari alis. Itu menembus sekitar setengah inci dan terhalang oleh tulang. Di tulang, kilat kematian meletus, membombardir Zhang Ruochen seperti gunung. Zhang Ruochen memuntahkan darah dan terbang sejauh ratusan mil. 6 pedang terguncang terbang. Dewa Raja Fei Xue benar-benar marah, berubah menjadi cahaya kematian ilahi, dan menyerang dengan tubuh aslinya. Boom! Tubuh asli Givenchy muncul di samping Zhang Ruochen, membentuk hantu teratai, yang bertabrakan dengan Raja Dewa Fei Xue. Givenchy dan Zhang Ruochen terbang bersamaan. Tidak mungkin. Meskipun Raja Dewa Fei Xue berada di awal alam semesta yang tak terukur, sudah puluhan ribu tahun sejak dia mencapai keadaan tak terukur. Divine King God Venerable yang baru saja mencapai alam yang tak terukur mungkin memiliki tubuh dan jiwa yang 100% tak terukur, tetapi setelah puluhan ribu tahun berkultivasi, Fei Xue Divine King jelas telah melampaui 100% tak terukur. Mengingat bahwa kekuatan spiritual hati baru saja mencapai tingkat 85, satu-satunya teknik magis yang dia kembangkan adalah teknik ilahi, dan dia baru saja memulai. Penggunaan kekuatan spiritual dan sihirnya masih sangat belum matang. Dia mampu melukai roh Dewa Raja Fei Xue dengan teknik sihir surgawi karena itu tidak terduga. Kemampuan Zhang Ruochen untuk mematahkan tubuh Raja Dewa Fei Xue bukan hanya kejutan. Itu juga karena kekuatan absolut. Dalam 1000 tahun terakhir, Zhang Ruochen telah menyerap semua dewa dan dewa di Dewa Perang Muto, Dewa Perang. Ada juga sedikit ketekunan dalam tubuh dan jiwa. Hati-hati. Zhang Ruochen memperbaiki tubuhnya dan bergegas ke depan, pohon linden muncul di depannya, cahaya keemasan gelap, kata-kata Buddha terdengar dalam kehampaan, berakar di Gunung Shaoyang, dan bertabrakan dengan kekuatan magis yang dimainkan oleh Dewa Raja Fei Xue. Hati Givenchy sekali lagi menampilkan seni surgawi. Dengan kekuatan mereka berdua,
mereka masih kalah dari Dewa Raja Fei Xue, dan meledak. Kebenaran kegelapan yang mendalam. Kebenaran waktu yang mendalam. Janji langit dan bumi. Zhang Ruochen dengan panik mengerahkan aturan antara langit dan bumi dan berubah menjadi dewa-dewa kegelapan dan waktu. Tidak hanya itu, diagram Tai Chi Yin yang terwujud, dan semua jenis kekuatan berkumpul padanya, membentuk dunia kecilnya sendiri. Bang! Bang! Dewa Raja Fei Xue menyerang dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, beberapa kekuatan gaib digunakan, yang tidak memberi Zhang Ruochen dan Givenchy kesempatan untuk bernapas sama sekali. Semakin Anda memukulinya, semakin dia ketakutan. Mengingat bahwa hati Given dapat memblokir serangannya, dia tidak terkejut sama sekali, lagi pula, semua orang berada di level yang sama. Namun, bagaimana mungkin Zhang Ruochen, Dewa Agung dengan tingkat semangat dan kualitas, cukup kuat untuk tidak melemahkan hati Givenchy. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi Raja Dewa yang lebih lemah. Anak ini harus mati. Zhang Ruochen terus memuntahkan darah, dan organ internalnya hancur menjadi lumpur, dengan 70% dari tubuhnya yang tak terukur, dia tidak dapat menahan serangan Raja para Dewa. Dalam tingkat konfrontasi ini, lawan tidak memberinya waktu untuk pulih. Mencerminkan langit, tubuh Raja Dewa Fei Xue beberapa kali lebih cerah, seperti matahari yang terik di langit, menyebabkan suara-suara abnormal muncul di ruang stabil di sini, dengan retakan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Cermin langit terbang keluar, meledakkan kekuatan senjata ilahi. Dibandingkan dengan artefak asli, cermin ini tampaknya sedikit lebih buruk, mungkin ada masalah dengan roh artefak, atau artefak itu sendiri mungkin rusak. Namun meski begitu, kekuatan ini membuat ruang dan waktu hampir berhenti. Kamu tidak bisa menghentikan cermin, kembalilah dengan cepat. Mengingat hati untuk secara paksa melangkah melalui ruang dan waktu yang tenang, matanya tegas, dia mengambil beberapa langkah ke depan, sumber cahaya ilahi di tubuhnya dilepaskan, dan dia melakukan seni ilahi lagi. Jika Anda hanya mengetahui teknik surgawi yang dangkal ini, Anda pasti akan menjadi jiwa orang mati di bawah cermin, kata Raja Fei Xue. Mengingat perasaan di hatinya, dia melihat ke kiri. Ditemukan bahwa Zhang Ruochen berdiri di sampingnya. Peri, jika Anda telah mendengarkan saya sebelumnya, menerima niat baik saya, dan menggunakan artefak dan formasi ilahi saya, mengapa kita begitu pasif dalam pertempuran? Zhang Ruochen melambaikan tangannya, dan gulungan Tianzun terbuka di depannya. Ketika kamu pergi, Bei Zeu. Tianyin yang perkasa bergema di kegelapan. Hao Tian. Mendengar suara Hao Tian, Raja Dewa Fei Xue sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa, dan jiwanya tidak yakin. Pada gulungan itu, semua cahaya ilahi terbang bersamaan, dan kata-katanya seperti sidik jari, jatuh di cermin, dan senjata ilahi terbang keluar. Raja Dewa Fei Xue merilis dunia kota tulang 10.000 kursi dari Raja Dewa, tetapi ditembus dalam sekejap. 4 artefak suci tertinggi tingkat sub-dewa dan keempat lengan semuanya hancur. Artefak suci tertinggi berubah menjadi balok besi, dan keempat lengannya berubah menjadi kabut darah. Bang! Tubuh Raja Dewa Fei Xue terkoyak, melekat pada cermin langit, dan melarikan diri ke ruang yang kacau. Yu Sen Wang, yang bergegas menyelamatkan, melihat pemandangan ini dan langsung terdiam. Zhang Ruochen secara alami juga sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa itu hanya gulungan yang ditinggalkan oleh Tianzun, dan kekuatannya sangat kuat sehingga dia benar-benar mengalahkan Raja Dewa hingga berkeping-keping. Substansi ilahi Raja Dewa Fei Xue telah banyak dimusnahkan. Dari sudut pandang ini, Suan Yuanlian cukup andal, dan berpotensi menjadi dewi kekayaan yang tersebar, hadiah ini sangat berat. Ini tak ternilai harganya. Zhang Ruochen dengan cepat membungkus gulungan Tianzun lagi. Ini hanya gulungan kata. Setelah digunakan, kekuatannya akan melemah dalam jumlah besar. Lain kali Anda menggunakannya lagi, kekuatannya tidak akan pernah begitu kuat. Sama seperti kuil seni perang, apakah itu tempat tinggal Dazi yang tak terukur atau surga, kekuatannya akan berangsur-angsur memudar, dan kekuatannya tidak akan sebaik awalnya. Givenchy mengejarnya, berhenti di tepi ruang yang kacau, dan menyaksikan Dewa Raja Fei Xue menghilang ke ruang angkasa. Zhang Ruochen menjadi tenang dari kegembiraan awal, melihat gulungan di tangannya, dan merasa panas. Akankah Hao Tian merasakan lokasi kuil Dewa Pedang berdasarkan ini, dan menemukannya sepanjang jalan? Hao Tian belum kembali dari tembok besar Beais, jadi dia mungkin tidak perlu khawatir untuk saat ini. Tapi bagaimana ketika dia kembali? Bukankah ini lubang yang digali oleh Suan Yuanlian? Dia sudah lama menduga bahwa dunia pedang telah lahir. Zhang Ruochen berpikir bahwa ketika dia memasuki bidang bintang segitiga gelap, Su Tian pernah memberinya pedang.
Dia juga berpikir bahwa Feng Tian membantunya memperbaiki ronde ke-18 Yin dan Yang, meninggalkan kekuatannya. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa tokoh-tokoh besar di surga ini tidak baik, dan mereka semua licik. Untungnya, pedang Sutian digunakan terlebih dahulu. Untungnya, ronde ke-18 Yin dan Yang yang dibantu Feng Tian sempurnakan juga hancur. Tapi dia juga memiliki misteri gelap yang diberikan oleh Feng Tian. Zhang Ruochen merasa bahwa sebelum pergi ke dunia pedang, perlu untuk memeriksa berbagai kekuatan dan peralatan di tubuhnya. Saat ini, tidak ada pemancing dari Jiu Tian, Tai Sang, dan Xing Hai yang menutupi rahasia mereka. Pedang kayu, menyebabkan ribuan guntur dan kilat. Jiwa pedang ada di udara, membunuh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Guo Shenwang dikejar dan dibunuh sepanjang jalan oleh Patriark Taiking, tetapi dia tidak bisa menjaga jarak, jadi dia harus kembali ke kota hantu Yulan. Kita harus meminjam kekuatan kota hantu untuk memecahkan permainan. Namun, Yu Shenwang, Zhang Ruochen, dan Gi Fengqi sudah menunggu di luar kota hantu Yulan. Dalam kegelapan, kematian, dan kehampaan es, kota hantu Yulan terbakar dengan api hantu. Di kota hantu, tidak hanya ada avatar jiwa dewa Guo Shenwang, tetapi juga roh para dewa, tetapi mereka ditekan oleh 9 istana dewa. Dewa Raja Yu berdiri di depan kota hantu, memanifestasikan tubuh aslinya setinggi ribuan kaki, dan langit penuh dengan aturan dan pola, dan dia berkata, Dewa-dewa Raja Guo, Anda sudah berada di jalan buntu, di mana kamu ingin pergi? Dewa Raja Guo Changqiao hanya mengandalkanmu, bagaimana aku bisa mempertahankan kursi ini? Ketika kursi ini kembali ke dunia neraka dan datang lagi, itu pasti berjalan dengan Tianzun. Guo Shenwang sangat tegas, dan langsung meninggalkan kota hantu Yulan dan melarikan diri. Ini tidak berdaya. Dia, Yu Shenwang dan Taiking Patriark semuanya adalah kultivasi di tahap tengah Qian Kun tanpa batas. Awalnya, menguasai kota hantu Yulan adalah keuntungan besar baginya untuk melampaui para dewa dan dewa dari alam yang sama, tetapi para dewa Yu memiliki 9 istana dewa, dan budidaya Patriark Taiking bahkan lebih menakutkan lagi, dan dia sangat dekat dengan puncak alam semesta yang tak terukur. Sejak itu, dia tidak memiliki kepastian menang jika dia bertarung dengan siapapun. Selain itu, Zhang Ruochen dan Gi Fengqi adalah kekuatan tempur tingkat Raja Dewa, dan mereka memiliki kekuatan untuk menahannya untuk sementara waktu. Satu pertarungan 4. Jika dia tidak mundur, dia akan mengambil risiko jatuh hari ini. Apakah kamu masih ingin pergi? Patriark Taiking melepaskan jiwa pedang surgawi, pedang setinggi 10.000 kaki yang tergantung di udara, dan memotongnya melintasi kehampaan, mengambil langsung jiwa Raja Guo Shenwang. Diberi hati untuk melemparkan para dewa, luncurkan serangan spiritual. Yu Shenwang memainkan sungai yang panjang, berkelok-kelok sejauh 100.000 mil, dan menyebar ke Guo Shenwang. Zhang Ruochen melakukan Wuji Divine Dao, Tai Chi memutar, dan ruang bergerak ke samping, dia benar-benar melintasi ruang dan muncul di depan Guo Shenwang. Dalam hal pencapaian ruang, jelas bahwa Zhang Ruochen telah berjalan di depan beberapa Raja Dewa yang lebih tua yang hadir. Dia adalah seorang jenius yang menghancurkan dunia nyata, dengan kekuatan dan kekuatan. Dia telah berlatih hanya dalam puluhan ribu tahun, melebihi yang lain, oleh ratusan ribu tahun kultivasi pertapa. Hanya karena kamu adalah dewa yang hebat, berani menghalangi jalan Raja Dewa ini. Guo Shenwang penuh dengan hantu, dan kekuatan membunuhnya sangat kuat. Zhang Ruochen mengeluarkan gulungan Tianzun, dan dia akan membukanya. Guo Shenwang segera berbalik dan melarikan diri ke arah lain, merasakan kebencian dan ketidakberdayaan di hatinya. Ekspedisi tak terbatas ke utara, saya pikir kali ini saya lahir, saya bisa menyapu dunia dan memandang rendah semua makhluk. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat sedih, bahkan dewa yang agung, dia harus mundur. Begitu dia menghindar, dia terlibat dalam sungai panjang waktu yang dimainkan oleh Raja Yusen, dan kecepatannya sangat terpengaruh. Wow, jiwa pedang menebasnya, dan jiwa itu terluka. Awalnya, hantu dikenal karena roh mereka yang kuat, jika mereka bertarung dari jarak jauh, mereka akan mendapat keuntungan besar. Namun, jiwa pedang Patriark Taiking terlalu kuat, dan dia dipukuli sampai mati. Menurut perkiraan Guo Shenwang, jiwa pedang Patriark Taiking tidak memiliki ancaman kecil terhadap keberadaan puncak Qian Kun yang tak terbatas. Bagaimana ini dibudidayakan? Dapat dikatakan bahwa hanya jiwa pedang Patriark Taiking dan gulungan Tianzun di tangan Zhang Ruochen yang dapat membuatnya merasa terancam. Setelah serangkaian metode pertempuran, Guo Shenwang akhirnya kalah jumlah, dan dia dipenggal oleh pedang dan jiwa satu demi satu, dan luka jiwa menjadi semakin serius. Berbahaya terus seperti ini.
Jika kamu ingin membunuh kursi ini, itu tergantung pada seberapa banyak kamu dapat membayar. Guo Shenwang langsung membakar jiwanya, dan api hantu di tubuhnya menjadi semakin ganas, mengangkat kekuatan tempurnya. Kegelapan ditutupi dengan api hantu. Hantu tinggi muncul di belakangnya, memegang matahari dan bulan, menginjak mata air kuning, dan mata air kuning penuh dengan bunga putih, mirip dengan salah satu leluhur suku hantu, Kaisar Huangquan. Dia menginspirasi kekuatan magis yang diciptakan oleh Kaisar Huangquan, yang beresonansi dengan langit dan bumi, dan membangkitkan cahaya dan bayangan leluhur Huangquan. Beberapa orang yang hadir merasa ngeri, dan merasa bahwa krisis akan datang, seperti langit akan hancur, dan bumi akan hancur. Seorang Raja Dewa benar-benar ingin terinspirasi untuk bertarung sampai mati, yang cukup menakutkan, dan sering kali dapat menarik satu atau dua orang kuat dari alam yang sama kembali. Taiking Patriark mendengus, darah ilahi di tubuhnya terbakar, dan pedang 19 diturunkan. Bahkan jika kita membayar harga hari ini, Dewa Raja Guo harus dijaga. Zhang Ruochen melangkah maju dan mendekati Guo Shenwang. Hanya semakin dekat, gulungan karakter Tianzun dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya. Itu juga untuk mencegah Guo Shenwang menjadi terlalu cepat dan menghindari serangan gulir kata. Givenchy muncul di samping Zhang Ruochen dan diam-diam membentuk formasi. Huangquan menjerit, saya khawatir beberapa orang belum kembali. Guo Shenwang menggunakan kemampuan supernaturalnya Huangquan belum kembali. Huangquan bergegas, dan ribuan bunga mekar seperti lampu ajaib. Apa yang awalnya merupakan adegan hantu berubah menjadi dunia yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Cahaya dan bayangan dari Huangquan the Great bentrok dengan Patriark Taiking yang menunjukkan pedangnya 19. Di ujung lain, gulungan karakter Tianzun terbuka, dan kata-kata itu terbang satu persatu, membawa kekuatan ilahi Haotian, menghancurkan mata air kuning dan memusnahkan ribuan bunga. Pedang kayu di tangan Patriark Taiking terbakar menjadi abu, tetapi pedang ke-19 itu abadi. Tubuhnya sendiri, pedang terkuat, dengan paksa menerobos cahaya dan bayangan Kaisar Huangquan, dan menyerang Guo Shenwang dengan pedang. Di ujung lain, kekuatan ilahi Haotian melonjak ke arahnya. Dua kekuatan di depan dan belakang akhirnya adalah kekuatan gaib yang tak tertandingi dari Dewa Raja Po Guo. Begitu tubuh Raja Dewa hancur, sebelum dia mengembun kembali, itu adalah waktu terlemah. Waktu yang singkat ini memutuskan apakah Guo Shenwang dapat dipertahankan atau tidak. Meskipun Patriark Taiking memecahkan cahaya dan bayangan Kaisar Huangquan, dia terluka parah, pedang kayunya hancur, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan lukanya padat. Kekuatan gulungan karakter Tianzun semuanya digunakan untuk menyerang, dan kekuatan magis Huangquan tidak kembali ke orang-orang menembus barisan penjaga hati Givenchy, dan dia dan Zhang Ruochen sama-sama dikirim terbang, dan mereka terluka parah. Di alam tanpa batas, jika basis kultivasi tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, jika Anda ingin membunuh para dewa dan dewa, Anda pasti akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Tidak bisa membunuh, itu norma. Sama seperti di awal, ketika Wen Tianjun dikepung dan dibunuh, para patriark dari 10 klan di dunia neraka keluar bersama. Bukan karena 10 kepala klan berkumpul untuk mengalahkan Wen Tianjun, tetapi dunia neraka ingin membentuk keuntungan yang menghancurkan dan membunuh Wen Tianjun tanpa membayar harga apapun. Raja Yusen tahu bahwa kesempatan itu berharga, jadi dia melepaskan penindasan kota hantu Yulan, menyerang segel ilahi 9 istana, dan menabrak awan kabut hantu yang diubah oleh Raja Guosen. Jika awan kabut hantu dapat dibagi menjadi 9, Guo Shenwang akan mati hari ini. Darah menetes dari sudut mulut Zhang Ruochen, tetapi dia masih langsung mengenai tripod tanah, menginspirasi gambar-gambar dunia kuno pada tripod. Selama setengah dari awan kabut hantu diisi, Guo Shenwang setara dengan dibagi menjadi 2. Boom! Pada saat ini, Raja Yu yang paling dekat dengan ruang kacau mengubah ekspresinya dan melihat ke belakang. Saya melihat bahwa zona ruang angkasa yang kacau menjadi sangat aktif, dan retakan ruang menyebar ke sana. Hanya dalam sekejap, kota hantu Yulan ditelan menjadi celah. Dewa Raja Yu segera menarik segel ilahi Jiugong untuk menghindari celah ruang dan cahaya waktu yang terbang keluar dari celah. Patriark Taiking tahu celah ruang di sini dan kekuatan waktu dan cahaya, dan mengirim suara ke Zhang Ruochen dan Givenchy, mengatakan itu pasti gangguan Raja Dewa Feixue dan Raja Dewa Sikai, yang menyebabkan ruang kacau, untuk menjadi aktif. Jangan khawatir tentang itu. Raja Dewa Guo ada di sini, lari sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Patriark Taiking terlibat dalam ruang yang kacau. Untuk mengingatkan Zhang Ruochen dan Givenchy, dia melewatkan kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Didincai mengambil sekitar 1/10 dari kabut hantu sebagai upaya terakhir,
Zhang Ruochen harus mengambilnya kembali dan dengan cepat melarikan diri bersama Givenchy. Haha, kursi ini seharusnya tidak mati. Selanjutnya, ini adalah mimpi burukmu. Guo Shenwang memadatkan kembali tubuh hantu Raja Dewa, dan pada saat terakhir mendekati ruang kacau, dia melebarkan sayapnya dan terbang keluar. Guo Shenwang telah mengejar Zhang Ruochen dan hati Givenchy, dan saya tidak tahu seberapa jauh mereka telah terbang. Tetapi jiwanya sangat rusak, dan basis kultivasinya menurun secara serius. Di sisi lain, Zhang Ruochen sangat mahir di luar angkasa, dan dia tergelincir dengan sangat cepat, butuh beberapa hari, tetapi dia tidak bisa mengejar. Guo Shenwang tidak lagi takut dengan gulungan karakter Tianzun, karena dia menemukan bahwa Zhang Ruochen menggunakannya 2 kali, dan daya ledaknya turun banyak. Selama dia berhati-hati dan berhati-hati, tidak sulit untuk menghindarinya. Guo Shenwang mampu mengejar Zhang Ruochen berdasarkan perasaan jiwanya. Semakin dia mengejar, semakin Guo Shenwang merasakan keanehan ruang dan waktu di sini. Dengan kekuatan jiwanya, dia merasakan kehilangan, dan beberapa tidak bisa menilai posisi. Ruang terlalu kacau dan terfragmentasi. Waktu cepat dan lambat. Di beberapa daerah, laju alirannya 100 kali lipat dari dunia luar. Di beberapa daerah, itu selambat waktu berhenti. Perlu mengandalkan aturan waktu Divine Rune untuk membuka jalan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kegelapan di sini memiliki terlalu banyak pengaruh pada jiwa. Setelah hampir setengah bulan mengejar, Guo Shenwang benar-benar hilang, dan perasaan jiwanya menjadi semakin lemah. Pada hari ini, Zhang Ruochen benar-benar memurnikan 1/10 dari jiwa dewa Guo Shenwang menjadi potongan-potongan pil jiwa dan jiwa dewa. Jiwa yang murni dan berkualitas tinggi. Suara Xiu Chen Tianshen segera datang dari jam matahari setelah memurnikan jiwa-jiwa ini. Guo Shenwang tidak bisa lagi mengejar kita. Xinghuan Tian terlalu berat, dan layak menjadi tanah air Tianzun, dan dewa ini membawa lebih banyak semakin Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Semakin banyak saat ini, semakin Anda harus bertahan. Zhang Ruochen mengeluarkan pil jiwa, menyerahkannya kepada Givenchy, dan menyingkirkannya, istirahat. Pengejaran ini sepanjang jalan, mengandalkan sepenuhnya pada hati Givenchy untuk menahan serangan jiwa Guo Shenwang. Mengingat Xin dengan hati-hati mempelajari pil jiwa di tangannya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada nafas Dewa Raja Guo yang tersisa, dia mengembalikannya kepada Zhang Ruochen dan berkata, dewa ini telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menerima bantuan orang lain, dengan mudah. Apakah saya juga orang lain? Kata Zhang Ruochen. Mengingat hatinya, dia menatapnya dan berkata, jika bukan karena kebaikanmu di awal, dan kamu sangat membenci dewa kemudian, bagaimana dewa itu bisa pergi begitu saja? Ketika dewa paling membencinya. Kamu ingin membunuhku, kata Zhang Ruochen. Diberi hati saya ingin menggali jantung pohon suci dan mengembalikannya kepada Anda, dan saya juga ingin memotong semua kebaikan, kasih sayang, dan sebab akibat di antara kita. Dua pengalaman kuil asli dan peradaban awal langit memiliki dampak negatif pada kembang api non-manusia yang konsisten. Sejauh menyangkut peri ratus bunga, itu memang mengerikan, dan runtuh setiap saat. Dari awan, jatuh ke bumi. Dibandingkan dengan indoktrinasi baik King Er dan Luo Yu sejak kecil, itu tidak masalah. Keuletan dan kesabaran Qiao, kompromi Luo Ji, dan hati Givenchy adalah yang paling sulit untuk diterima. Jelas, wanita manapun berharap bahwa pria yang disukainya hanya akan mencintainya. Zhang Ruochen harus mengakui bahwa meskipun perampokan yang mulia adalah pelakunya saat itu, dia memang bersalah, dan dia tidak bisa memperlakukan mereka sebagai wanita biasa, masing-masing dari mereka memiliki martabat dan kesombongan mereka sendiri. Zhang Ruochen menyingkirkan pil jiwa ilahi, seolah-olah dia telah melupakan lingkungan berbahaya di sini, matanya lembut dan tulus, dan berkata, Brahma, kamu tidak berutang padaku, tetapi aku berutang banyak padamu. Kamu bisa pergi ke wilayah bintang kota 100 klan raja, dapat mengambil tindakan segera ketika saya dalam bahaya, dan mampu berdiri di sisi saya dalam menghadapi musuh yang kuat. Saya sangat tersentuh, saya tidak percaya, Anda mencoba untuk memotong sebab dan akibat di antara kita. Ingat pertama kali kita pertama kali bertemu. Hati Given jatuh ke dalam ingatan, matanya sangat melembut. Takdir terkadang benar-benar indah, seringkali secara kebetulan, tetapi takdir terjalin. Dari toko buku Myriad Realms di kota suci Tiandu, keduanya saling memandang pada pandangan pertama di rak buku, kemudian berurusan dengan kuil Yin yang bersama, membentuk aliansi, perdagangan, kesulitan, dan kemudian untuk menonton dan saling membantu di jalan, medan perang jasa di alam Kunlun, keraguan tentang perjalanan ke kuil asal dan lega. Ada begitu banyak hal yang perlu diingat. Ketika Givenchy pulih dari pikirannya,
dia menemukan bahwa dia sudah berada di pelukan Zhang Ruochen. Terhadap dadanya, tidak ada penolakan yang disengaja, tidak ada pertengkaran, hanya ketenangan dan kedamaian, seolah-olah pasangan tua selama bertahun-tahun duduk di bawah atap menyaksikan matahari terbenam dan awan meringkuk di awan. Tidak ada matahari terbenam, tidak ada awan dan awan. Semua dalam pikiran. Givenchy tiba-tiba berkata, aku berbohong padamu sebelumnya. Sebenarnya, ketika aku paling membencimu, aku sangat ingin menghajarmu. Namun, aku tidak bisa mengalahkanmu saat itu. Kupikir aku punya kesempatan, tapi aku melihat begitu banyak orang di wilayah bintang kota Raja 100 klan yang ingin mengalahkanmu, atau bahkan membunuhmu, dan sangat marah. Bahkan jika aku ingin memberimu pelajaran, orang itu hanya aku. Zhang Ruochen berkata, jika beat me up, Anda bisa lebih bahagia dan melupakan segala macam ketidakbahagiaan di masa lalu. Anda bisa melakukannya sekarang, saya tidak akan pernah melawan. Mengingat hati mengangkat kepalanya, meliriknya, dan berkata, lupakan itu. Saya tidak memiliki emosi itu lagi. Ketika seorang wanita rela bersandar pada lengan pria, bagaimana bisa ada kebencian? Bahkan jika Anda memukulnya, tinju Anda tidak berat. Apakah kamu tahu kapan kamu paling membencimu? Apakah kamu pikir itu di hari-hari awal peradaban? Tidak, setelah aku kembali ke surga, kamu tidak pernah datang untuk menemukanku. Aku tahu, kamu telah kembali ke surga. Wanita itu membenci seorang pria, seringkali bukan karena pria itu melakukan kesalahan, tetapi karena pria itu tidak cukup memperhatikannya. Zhang Ruochen ingin menjelaskan, tetapi dia mengubah kata-katanya ketika dia berkata, mengapa kamu tidak memukuliku? Mengingat hati sebenarnya, saya tahu bahwa Anda memiliki status khusus. Pergi ke surga sangat berbahaya. Jadi sementara saya membenci Anda, saya juga menemukan alasan untuk memahami Anda. Xiu Chen Tianshen merasa bahwa dua orang di depan dia terlalu munafik. Tidak ada batas bawah, Anda tidak bisa bertarung dan Anda tidak bisa bertarung, dan Anda tidak bisa membencinya sepenuhnya. Dia menyesal telah mengolah tubuh wanita, tetapi dia masih murni dari klan batu. Jika suatu hari, dia juga menjadi sangat munafik, lebih baik melepaskannya. Zhang Ruochen bereaksi dan berkata, jadi, Anda datang ke wilayah bintang kota Raja 100 klan dengan niat untuk membersihkan makanan saya. Mungkin begitu. Apakah Anda ingin belajar satu atau dua hal? Mengingat pemikirannya. Zhang Ruochen berkata, tidak mungkin. Ayo, diberi hati. Zhang Ruochen memikirkannya sebentar, tetapi dia bisa bertarung dengan Givenchy, menemukan kekurangan masing-masing, dan berkata, oke. Lupakan saja. Givenchy berkata, di sini sangat berbahaya, tunggu sampai kamu pergi. Kamu juga tahu bahayanya. Xiu Chen Tianshen benar-benar tidak tahan lagi, keduanya terlalu lelah. Jadi, dia membawa Qi Yao dan Bai Qinger keluar dari Xinghuantian. Xiu Chen Tianshen segera berkata kepada Qi Yao dan Bai Qinger yang tidak yakin mengapa, kita sekarang berada di gerbang bintang malam gelap yang berbahaya, di mana ada kegelapan tanpa akhir. Ngomong-ngomong, 3 Raja Dewa Dunia Neraka mengejar dan membunuh kami. Qi Yao dan Bai Qinger bahkan lebih bingung. Karena mereka sedang diburu oleh Raja para Dewa, apa yang mereka lakukan untuk memanggil 2 dewa besar Tai? Jadi mata mereka semua beralih ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen dan Givenchy telah lama berpisah, dan mereka masing-masing memiliki bantalan yang luar biasa, seperti 2 dewa tak tertandingi yang berdiri di udara, satu heroik dan bangga, yang lain mengambang seperti peri, saling melengkapi. Zhang Ruochen berkata, pengejaran dan pembunuhan Raja Dewa kita telah dibuang sementara. Meskipun gerbang bintang malam gelap berbahaya, disitulah kuil Dewa Pedang berada, dan ada peluang besar. Miao Li akan memimpinmu keluar, hanya untuk mencari peluang bersama. Setelah berbicara, Zhang Ruochen pertama-tama keluarkan pil jiwa Dewa Raja Guo yang baru saja disempurnakan, dan berikan satu untuk masing-masing Bai Qinger dan Qi Yao. Dia juga memberi mereka semua pil Tai Divine yang tersisa. Pil ilahi ini tidak berguna bagi Zhang Ruochen, tetapi mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Bai Qinger berkata, jika benar-benar ada Raja Dewa di belakang untuk membunuh, Anda dapat menunjukkan Xinghuantian dan melawannya dengan formasi Qian Xinghuantian. Ruang di sini istimewa, jika Xinghuantian ditampilkan, itu akan menghancurkan dunia, perampokan, kata Zhang Ruochen. Mengingat hati Nona Bai, jangan khawatir, dewa ini akan melindungimu. Bai Qinger dan Qi Yao saling menatap. Mengingat otot dan tulang abadi, seringan anggrek, dia berkata, Ruochen dapat memberi saya tongkat air hitam dan biro ke-18 yin dan yang untuk saat ini, dan ada alat ilahi dan formasi ilahi untuk membantu, Raja Ilahi yang telah terluka parah, mengapa kamu harus takut?
Apakah ada? Dewa Xiu Chen mengangguk diam-diam, ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh generasi dewa. Benar saja, agar seorang wanita memiliki 10% dari kekuatan bertarungnya, dia harus bergantung pada wanita lain. Setengah bulan lagi berlalu, dan Zhang Ruochen dan rombongannya datang ke titik pertemuan tangga surga rusak. Patriark Taiking dan Yu Shen Wang belum tiba. Meskipun mereka terlibat dalam ruang kacau, basis kultivasi mereka dalam, dan Patriark Taiking telah memasuki gerbang bintang malam gelap berkali-kali, jadi mereka mungkin tidak akan jatuh ke dalamnya. Zhang Ruochen tidak terlalu khawatir, bagaimanapun juga, Raja Dewa Fei Xue dapat melarikan diri darinya. Orang-orang tua ini memiliki metode yang baik, pengalaman yang kaya, dan metode penyelamatan hidup yang tak ada habisnya. Setelah merasakannya dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Zhang Ruochen memadatkan masa api murni, menerangi kegelapan. Di depannya, satu demi satu tangga batu pecah muncul di depannya. Tangga batu menggantung di udara dan menyebar ke atas sepanjang waktu, seperti tangga, banyak tempat rusak. Itu meluas ke tempat di mana api tidak bisa menyala, dan ujung tangga batu tidak terlihat. Broken Heaven Divine Ladder adalah nama tempat yang diberikan oleh Patriark Taiking sendiri. Zhang Ruochen mendongak dan berkata, Patriark Taiking berkata bahwa memanjat tangga ilahi adalah kuil Dewa Pedang. Namun, ada bahaya besar di tangga. Anda harus menunggu dia datang dan memimpin, dan jangan-jangan terburu-buru masuk. Bai Qinger Xingmu Hanyan berkata, kekuatan penjara di sini begitu kuat, dan ruangnya stabil, bahkan lebih dari reruntuhan kuil Xinghuan Tianzun. Roh dan kekuatan spiritual para dewa besar dilepaskan, terlalu jauh, dan mereka akan dirusak oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ini memang tempat rahasia yang berbahaya. Givenchy jantung membuka putaran ke-18 Yin dan Yang, dan yang pertama menutupi Bai Qinger. Qiao menanam teratai kacau ruang waktu di tanah dan mempraktikkannya secara langsung, tanpa melewatkan waktu untuk memperbaiki dirinya. Zhang Ruochen mengeluarkan cetakan pedang sepanjang sekitar 3 inci, memegangnya di tangannya, dan merasakannya dengan hati-hati. Di masa lalu, Jianan Jieji menyebutnya Orde Pedang. Komandan yang menggunakan pedang adalah penguasa alam Jianan. Jianzu menyebutnya segel pedang, dan jelas bahwa sesuatu yang bisa menarik perhatian Jianzu adalah luar biasa. Tapi itu bukan harta rahasia yang menyerang, Zhang Ruochen selalu bertanya-tanya apa fungsinya. Sekarang saya datang ke kuil Dewa Pedang, saya mungkin bisa membuka rahasia segel pedang. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa, tetapi Zhang Ruochen memperhatikan sedikit fluktuasi dalam kegelapan tak berujung di belakangnya, dan matanya serius. Begitu dia menunjukkan, gelombang pedang yang kuat terbang keluar. Boom! Ribuan mil jauhnya, perisai kabut abu-abu muncul, menghalangi gelombang pedang. Di balik segel perisai, Raja Dewa Fei Xue muncul dan berkata, sungguh kemampuan penginderaan yang kuat. Kamu benar-benar menyusul. Zhang Ruochen terkejut. Bahkan Raja Dewa Guo dapat menyingkirkan mereka, mengapa Raja Dewa Fei Xue dapat mengejar mereka? Zhang Ruochen dan Givenchy dengan hati-hati memeriksa diri mereka sendiri untuk memastikan tidak ada apa-apa pada mereka. Cermin langit terbang dari belakang Raja Dewa Fei Xue, seperti bulan terang yang naik ke langit. Dia berkata, dua junior, kamu meremehkan cara Raja Tuhan. Selama cermin menyinarimu, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu akan ditemukan di kursi ini. Cederamu belum sembuh, kan? Zhang Ruochen mengeluarkan gulungan Tianzun, tenang dan acuh tak acuh. Ruang di sini dan kekuatan kegelapan lebih tebal. Ribuan mil jauhnya, tidak mudah bagi gulungan karakter Tianzun untuk mengenai kita. Dalam kegelapan, sebuah suara tua dan suram terdengar. Sebuah sungai Huangquan secara bertahap muncul dari jauh ke dekat. Guo Shenwang terbang di sungai, dengan api hantu mengalir di sayapnya, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, ribuan mil kekosongan tertutup rapat dengan garis-garis hantu, samar-samar tidak jelas, dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki momentum yang kuat, dan aura pembunuhnya langsung berada di hati orang-orang. Sebelum Patriark Taiking dan Yu Shenwang mengkonfrontasinya, Zhang Ruochen tidak menganggap Guo Shenwang mengerikan. Tetapi pada saat ini, kehendak jiwa ilahi baru saja bertemu dengannya, dan kemudian segera runtuh, celahnya tak terlukiskan. Zhang Ruochen berkata sambil tersenyum, dewa-dewa Raja Guo terlambat. Jiwamu telah dimurnikan dan diserap oleh kerajaan. Ini benar-benar suplemen yang besar. Kehilangan jiwa kursi ini. Dewa Raja Fei Xue berkata mereka telah membawa kita ke tujuan kita, mari kita lakukan, itu akan berubah nanti. Raja Dewa Fei Xue mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan langit dipenuhi salju merah, dan hutan itu dingin selama ratusan ribu mil. Salju seperti pisau panjang, terbang serempak.
Mata Givenchy memancarkan cahaya ilahi asal, 18 dunia formasi ilahi terwujud di sekitarnya, dan tongkat ilahi air hitam dipukul di tangannya, dan gelombang air naik di langit, menghalangi hujan pisau salju merah. Guo Shenwang pindah ke posisi lain, dan sungai mata air kuning mengalir di bawahnya. Sungai itu luas, dan semakin banyak bangkai, tulang, dan jiwa yang mati muncul di dalamnya. 100 juta, 1 miliar, 10 miliar pasukan. Mayat hidup tidak ada habisnya, memengaruhi ronde ke-18 Yin dan Yang. Zhang Ruochen mendengus biarkan para dewa keluar bersama. Dewa Xiuchen muncul dan melayang di udara. Di belakangnya, ruang sedikit bergetar, dan satu demi satu dewa terbang keluar dari Xinghuantian. 4 dewa kuno peradaban kuno dari hari-hari awal langit, 3 penguasa sarang kuno para dewa, macan putih emas terkubur, Cixuan Guijun, Wu Gan, Chang Jue, Su Wenzi, Xiao Hei, Raja Yuantian, Raja Qihun. Termasuk para dewa palsu, ada ratusan dewa, semuanya cerah dan penuh momentum. Dirasuki, awan hantu muncul di sekitar tubuh Zhang Ruochen. Termasuk Qiao dan Bai Qinger, roh semua dewa di ronde ke-18 Yin dan yang terbang keluar dan bergabung menjadi awan hantu. Awan hantu berkumpul di Zhang Ruochen dan membentuk baju besi. Pelindung tubuh. Harta karun kota hantu Fengdu lebih berharga daripada artefak suci tertinggi tingkat subdewa, dan itu diambil dari Raja Seji. Zhang Ruochen memegang yang tertua dari 6 pedang, menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menghanguskan terbang bersama dengan 5 pedang lainnya, membunuh puluhan miliar tentara mayat hidup yang dilepaskan oleh Guo Shenwang. Seperti memotong rumput, dimanapun cahaya pedang lewat, tidak ada yang tumbuh. Boom! Sungai Huangquan runtuh, dan gelombang pedang bergegas menuju langit. Tentu saja Dewa Raja Guo tahu tentang pelindung tubuh, tetapi siapa yang mengira itu akan jatuh ke tangan Zhang Ruochen. Kekuatan pedang ini adalah dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Guo Shenwang mengembangkan kekuatan gaib dan diringkas menjadi kota hantu. Hadapi Jianlang. Kota hantu hancur dan berubah menjadi awan dan kabut, dan Raja Guo Shenwang terbang kembali ratusan mil. Kehilangan kota hantu Yulan dan terluka parah. Menghadapi Zhang Ruochen saat ini, dia jatuh ke dalam kerugian dengan satu pukulan. Apakah satu generasi Raja Dewa memiliki kekuatan ini? Zhang Ruochen berdiri dengan pedang di tangan, dan suara pedang tidak ada habisnya. Sosok heroik itu menekan kekuatan Raja Dewa. Roh Xiao Hei, Chang Jue, Cixuan Guijun dan yang lainnya bergabung menjadi pelindung tubuh, dan tubuh mereka masih di tempatnya, tetapi kesadaran mereka bertahan, dan mereka semua bersemangat. Raja Dewa tidak lebih dari ini. Kami memiliki ratusan dewa yang bergabung, dan bahkan ada berkah dari Dao Jizun kelas 1. Mengapa Raja Dewa tak terkalahkan? Bertarung dengan Raja Dewa hari ini. Bunuh Raja Dewa, tulis mitologi abadi. Pikiran spiritual keluar satu demi satu, dan semuanya mendidih dengan niat bertarung. Mereka mendesak Zhang Ruochen untuk keluar dari ronde ke-18 Yin dan Yang dan menekan 2 Raja Dewa di dunia neraka. Dengan catatan ini, mereka mengejutkan semua roh dan ras di seluruh alam semesta. Zhang Ruochen sangat jelas bahwa baju besi yang dimiliki tidak terkalahkan. Begitu terkena kekuatan Raja para Dewa, roh para dewa di baju besi harus mati. Berdiri di ronde ke-18 Yin dan Yang, dia tidak takut. Zhang Ruochen memandang Gi Fengxin, dan saat berikutnya, keduanya terbang di ronde ke-18 Yin dan Yang, dan mengambil inisiatif untuk menyerang Dewa Raja Guo dan Dewa Raja Feixue. Jangan bertarung dengan mereka sembarangan, mundur. Guo Shenwang merasa sedih. Jika kota hantu Yulan tidak hilang, bagaimana dia bisa dipaksa melarikan diri oleh Zhang Ruochen belaka? Tentu saja, bahkan jika Zhang Ruochen memiliki pelindung tubuh, itu tidak akan membuatnya mundur. Yang benar-benar dia takuti adalah gulungan karakter Tianzun. Mengapa kamu tidak menaiki tangga? Raja Dewa Feixue sangat berani, dan merasa bahwa pasti ada peluang besar di tangga itu. Alih-alih kembali, masuklah. Saat Guo Shenwang memikirkan pro dan kontra, hujan ringan turun dari langit yang gelap, dan tangga yang rusak diterangi oleh hujan ringan. Di akhir kekacauan kacau di tangga, sebuah kuil kuno yang lebih besar dari planet muncul, yang tampaknya sangat jauh, terletak di sisi lain ruang dan waktu. Hujan ringan turun dari pohon suci di kuil kuno. Zhang Ruochen merentangkan telapak tangannya dan pergi untuk menangkap hujan rintik-rintik, merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya, seperti ditusuk oleh pedang ilahi. Daya tembus hujan gerimis memang luar biasa. Kekuatan Jian Yuan. Zhang Ruochen mengangkat kepalanya, matanya berkedip dengan kecemerlangan yang aneh.
Ini sangat mirip dengan setetes cairan putih yang dikeluarkan oleh Dewa Pulau Dewa Ilahi dari pikiran 8 juta jiwa Sangqing, dan diduga sebagai sumber pedang. Hanya saja hujan ringan ini terlalu kecil dan merupakan partikel bercahaya yang perlu dikumpulkan dan dipadatkan. Kuil Dewa Pedang. Dewa Raja Guo dan Raja Dewa Feixue berpengetahuan luas. Mereka telah melihat catatan tentang kuil Dewa Pedang di alam leluhur, dan mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang Jianyuan. Mereka tidak ragu sama sekali, dan terbang keluar dengan tegas, bergegas menaiki tangga ilahi yang menghancurkan surga. Di ujung kegelapan, di kedalaman tangga, di kuil yang megah, pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan bagi hati para dewa. Di kuil, pohon bercahaya terlalu jauh untuk dilihat. Namun, bahkan Raja Dewa merasa bahwa itu sangat kuat, dan auranya berfluktuasi luar biasa. Saat bergoyang, itu menumpahkan cahaya dan hujan, memotong aturan langit dan bumi, mengubahnya menjadi area yang tidak teratur. Baik Guo Shenwang dan Feixue Shenwang sangat bersemangat dan mengetahui kejayaan Kendo di masa lalu. Di kuil pedang legendaris, para leluhur semua mencarinya. Pohon ilahi yang bercahaya dan hujan cahaya yang jatuh semuanya membuktikan bahwa ada peluang besar di sini. Mungkin di kuil pedang, ada kekuatan yang membantu mereka mematahkan belenggu Raja para Dewa. Bahkan jika dia tidak dapat mematahkan belenggu Raja Dewa, dia dapat membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan mencapai puncak alam semesta yang tak terbatas, yang masih layak untuk dinanti. Jie Zun, cepatlah, jika kuil Dewa Pedang jatuh ke tangan mereka, kita akan berada dalam bahaya. Suara Cisuan Guijun datang dari baju besi. Zhang Ruochen sangat tenang dan tidak mengejar ketinggalan. Bahkan Patriark Taiking berpikir itu berbahaya untuk menghancurkan tangga surgawi-surgawi. Bagaimana mungkin bisa terburu-buru masuk? Jika kuil pedang begitu mudah untuk diambil, Patriark Taiking dan Patriark Yuking telah memindahkannya ke dunia pedang, bagaimana mungkin masih di sini? Meskipun pohon dewa yang memancarkan cahaya dan hujan menerangi kegelapan, Zhang Ruochen masih merasa bahwa kuil pedang mengandung kekuatan gelap yang jauh lebih menakutkan daripada pohon dewa. Ini adalah gerbang bintang malam gelap, kegelapan abadi, pasti ada kekuatan mengerikan yang tidak dapat dipahami Zhang Ruochen untuk saat ini. Pohon ilahi itu mungkin hanya lilin dalam kegelapan. Kecepatan Dewa Raja Guo dan Dewa Raja Feixue tampaknya sangat cepat, tetapi di mata para dewa di bawah tangga ilahi, mereka selambat siput, dan butuh banyak waktu untuk mendaki sepertiga jalan. Mereka tidak mengejar mereka. Guo Shenwang melihat ke belakang, merasa sedikit gelisah di hatinya. Jangan khawatir, setelah ekspedisi utara tanpa batas, kita adalah penguasa paling kuat di alam semesta. Kuil Dewa Pedang telah jatuh ke dalam kegelapan selama ratusan juta tahun, dan bahkan jika leluhur pedang meninggalkan beberapa pukulan luar biasa, di sana masih ada cara untuk melakukannya sekarang. Abadi, bukankah seperti itu kuil sumbernya? Kata Feixue Shenwang. Berbagai cerita dalam dari perselisihan tentang kuil asal di alam Jianan telah lama tersebar di seluruh alam neraka. Sebagai kuil kuno abadi, itu telah membusuk dan layu, dan sekelompok biksu di alam suci dapat bersaing di dalamnya dan mengambil kesempatan. Mereka berdua adalah raja para dewa yang tak terukur, kemana mereka bisa pergi. Meskipun Raja Dewa Feixue mengatakan itu, dia tidak gegabah, tetapi sangat berhati-hati. Dia menggunakan cermin untuk melindungi tubuhnya, dan tubuhnya diselimuti kecemerlangan senjata ilahi, seperti batu giok berlapis kaca. Tiba-tiba, setelah Dewa Raja Feixue turun, lingkaran riak ruang muncul di tangga di bawah kakinya. Tubuh ditarik oleh kekuatan yang kuat. Ruang di sini dalam dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan jika dewa biasa datang ke dasar tangga ilahi yang menghancurkan surga, mereka takut bahwa mereka tidak akan dapat mencapai gerbang kuil Dewa Pedang bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Tangga, satu langkah dan satu alam semesta, tidak dapat didaki oleh semua orang. Pada zaman dahulu, semua pembudidaya kendo di dunia berlatih di bawah tangga, jika mereka bisa menaiki tangga, semakin tinggi tangga, semakin kuat kultivasi mereka. Mereka yang bisa mencapai ujung tangga dan memasuki kuil Dewa Pedang semuanya dipuja oleh para pembudidaya pedang di dunia. Raja Dewa Feixue tidak panik, dia sudah siap untuk secara langsung memobilisasi aturan ruang angkasa Divine Rune di tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar seperti guntur. Namun, dia baru saja mengeluarkan kaki gioknya dari riak di luar angkasa. Tangga ilahi pemecah surga bergoyang, dan raungan rendah bisa terdengar samar. Swiss. Cahaya pedang berbentuk pedang yang padat terbang keluar dari riak-riak di angkasa dan mengenai Dewa Raja Feixue. Raja Dewa Feixue jatuh ke dasar tangga, dan sumber cahaya pedang terus mengenainya. Menggunakan cermin sebagai perisai, dia menghancurkan semua cahaya pedang terbang. Di tangga,
Angin bertiup. Tangga batu biasa bersinar dengan cahaya ilahi. Guo Shenwang segera berevolusi menjadi dunia Raja Dewa, menyelimuti tubuhnya dengan aturan para dewa dan hantu hijau, samar-samar, seperti dunia yang kacau. Dia masih gelisah di dalam hatinya, merasa bahwa beberapa makhluk mengerikan atau undead sedang bangun. Taiking Patriark dan Yu Shenwang bergegas ke kekosongan tidak jauh dari Divine Staircase, mengintip kuil pedang, dan merasakan aura tirani dan tak bisa dijelaskan. Angin linglai sudah bertiup ke arah mereka. Tidak, itu terganggu dan telah bangun. Wajah Patriark Taiking sedikit jelek. Zhang Ruochen dan Givenchy menguasai ronde ke-18 Yin dan Yang dan mundur dengan cepat. Dewa Raja Guo dan Dewa Raja Feixue di tangga tidak begitu mudah untuk mundur, mereka terkunci di ruang angkasa, dan kekuatan Raja Dewa sulit dipatahkan. Aku menemukannya. Guo Shenwang mengulurkan tangannya, semangatnya mengalir di tubuhnya. Tekan telapak tangan Anda ke bawah. Di langit, dua jejak tangan besar dari awan hantu memadat dan mengenai tangga ilahi di kaki. Jiwa Guo Shenwang sangat kuat, dan dia merasakan petunjuknya. Semua krisis berasal dari tangga itu sendiri. Tangga seperti makhluk hidup. Kedua sidik jari ini dapat menghancurkan bintang dan menghancurkan dunia. Boom! Setelah dipukul, tangga itu runtuh dengan cepat. Namun, bagian tangga batu terbang, seperti ribuan pedang batu, menusuk, memotong, atau memetik. Raja Dewa Feixue dengan basis kultivasi yang lemah, dunia Raja Dewa dengan cepat ditembus, dan semua lampu pertahanan dinyalakan. Terbelah oleh tangga batu, dia memuntahkan darah, dan dengan cepat melarikan diri ke bawah. Dia khawatir tubuhnya akan hancur lagi, dan segera melarikan diri ke cermin langit. Di sisi lain, dunia Raja Dewa Guo Shenwang juga ditembus. Setiap tangga batu seperti api. Wan Jian jatuh bersama, tidak bisa menghentikannya sama sekali. Zhang Ruochen, yang telah mundur ke kejauhan, berkata, apakah Tianti lahir dari kebijaksanaan spiritual dan berubah menjadi klan batu? Patriark Taiking dan Yu Shenwang telah bergabung dengan mereka. Patriark Taiking tampak serius dan berkata, pernahkah Anda melihat pohon ilahi yang bersinar di kuil Dewa Pedang? Itu seharusnya menjadi sumber pedang legendaris. Karena, menyerap hujan rintik-rintik yang dipancarkannya dapat menumbuhkan jiwa pedang dan aturan kendo. Pola itulah yang telah saya kembangkan di tahap tengah Qian Kun tanpa batas, tetapi kekuatan jiwa pedang saya dapat dibandingkan dengan semangat keberadaan puncak tanpa batas Qian Kun. Tangga ilahi, yang bermandikan cahaya dan hujan, sepanjang tahun, apakah aneh bahwa kebijaksanaan spiritual lahir? Pada masa itu, kami bertiga bersaudara menemukan tempat ini. Alasan mengapa jatuhnya Sangqing terkait dengan tangga ilahi, harus berhati-hati, menghindari pusaran ruang, dan tidak melepaskan aura, bukan? Bangun tangga ilahi. Zhang Ruochen menarik napas, menyerap cahaya dan hujan ke dalam tubuhnya. Guang Yu, seperti yang diharapkan, menyatu dengan jiwa pedang dan kendo mengatur pola ilahi, termasuk jiwa pedang. Ini tempat yang bagus untuk berlatih kendo, kata Qi Yao. Dia mencoba menyerap hujan ringan barusan, dan jiwanya tersengat, seperti tertusuk pedang. Tetapi jiwa pedang telah tumbuh secara signifikan dan menjadi lebih murni. Patriark Taiking berkata semakin dekat Anda dengan pohon ilahi, semakin padat cahaya dan hujan, dan semakin cepat peningkatannya. Namun, basis kultivasi Tai mungkin tidak dapat menahannya. Bai Qinger berkata karena sumber pedang sangat misterius, itu bisa biarkan tangga ilahi melahirkan kebijaksanaan spiritual, itu menjadi sangat menakutkan. Akankah artefak lain di kuil Dewa Pedang melakukan hal yang sama? Termasuk kuil Dewa Pedang itu sendiri. Spekulasi ini membuat banyak dewa mengubah mereka, warna. Bahaya yang terlihat tidak menakutkan, yang tidak terlihat menakutkan. Patriark Taiking berkata di kuil Dewa Pedang, memang ada banyak bahaya, dan itu bisa disebut salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Tapi apa gunanya membicarakan ini sekarang? Tangga ilahi telah terbangun, dan kali ini kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memasuki bagian dalam kuil. Yu Raja Ilahi tidak begitu mahir dalam kendo, dan tidak terlalu tertarik pada Jian Yuan, jadi dia menatap ke arah fluktuasi paling kejam dalam kendo, kekuatan, dan berkata, Dewa Feixue dan Raja Ilahi Guo akan mundur, dan mereka berdua terluka parah. Kehilangan kesempatan langka mereka. Patriark Taiking mengangguk ringan. Meskipun tangga ilahi pemecah surga sangat menakutkan, Patriark Taiking sekarang dekat dengan puncak alam semesta yang tak terukur, dan dia telah lama memiliki ide untuk bersaing dengannya. Di masa lalu, tidak perlu mengambil risiko, tetapi kali ini, Patriark Taiking sangat tidak mau dan ingin memasuki kuil Dewa Pedang dan mencapai puncak Qian Kun yang tak terbatas. Kalau tidak, kita harus menunggu 1000 tahun lagi. Tentu saja,
Alasan utamanya adalah membunuh orang untuk membungkam mereka dan bukan untuk mengubur akar masalahnya. Jika Dewa Raja Guo dan Dewa Raja Fei Xue dilepaskan kembali ke dunia neraka, akan ada masalah tanpa akhir. Lakukan. Raja Yusen melemparkan segel ilahi 9 istana dan mengubah 9 ruang magis yang berbeda, seperti 9 awan berwarna-warni, menyelimuti cermin langit yang lolos dari tangga dan harus dengan paksa mengambilnya. Di cermin langit, cahaya dan bayangan Dewa Raja Fei Xue muncul, dan dia berkata dengan dingin, jatuh ke dalam lubang dan mengambil keuntungan dari bahaya orang, ini adalah cara Tuhan Katolik lama di awal hari. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia benar-benar gila. Setelah akhirnya lolos dari tangga, dia diserang oleh gelombang musuh yang kuat dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Hari ini, saya khawatir sulit untuk melarikan diri. Yusen Wang berkata Katolik tua, tidak ada metode petir, tidak ada belas kasih. Bagaimana dengan mengambil keuntungan dari bahaya orang? Untuk menghadapi dua orang kuat seperti ini, orang tua ini pasti akan melakukan apa saja. Keduanya diam-diam mengikuti, bidang bintang segitiga gelap, saya sudah memiliki niat buruk, apakah Anda masih berpikir bahwa kami akan melawan Anda dalam pertempuran yang adil dan menentukan? Patriark Taiking sama sekali tidak ambigu, dia mendorong tangannya, dan tiba-tiba udara ungu ribuan mil jauhnya, dan Wan Jian melayang di udara ungu. Jelajahi sumber para dewa dan mati bersama mereka, kata Guo Shenwang. Tubuh hantunya telah dihancurkan beberapa kali oleh tangga, semangatnya tidak sebagus 70% dari puncak, dan kekuatan tempurnya telah menurun drastis, dia jelas bukan lawan dari Patriark Taiking. Raja Dewa Fei Xue tidak meledakkan dirinya, karena dia merasa jika Raja Dewa Guo meledakkan dirinya, mungkin masih ada kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Tapi dia menunggu lama, tetapi dia tidak melihat penghancuran diri Guo Shenwang terhadap Shenyuan. Ziki memukul Guo Shenwang. Sambil melawan pedang batu di tangga di belakang, bagaimana Guo Shenwang bisa menangkap kekuatan supernatural Kendo Purple Ki Donglai dari Patriark Taiking. Di tempat, tubuh hantu itu penuh dengan lubang, dan kekuatan jiwanya musnah, berkali-kali tak terhitung lagi. Givenchy ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Zhang Ruochen. Saat ini, Raja Dewa Fei Xue dan Raja Dewa Guo sama-sama terluka parah, dan mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan Raja Dewa Yu dan Patriark Taiking. Mereka tidak perlu menyerang, tetapi fokus menjaga diri dari pelarian dua Raja Dewa. Tentu saja, berhati-hatilah dengan tangga. Tangga itu lebih menakutkan daripada gabungan God King Fei Xue dan God King Guo. Bai Qinger berkata, kecerdasan tangga ini luar biasa, tetapi tidak menyerang kita. Itu berarti ia memiliki alasan, bukan hanya menyerang kesadaran. Zhang Ruochen dan Qi Yao mengangguk diam-diam, sehingga tingkat menakutkan dari tangga meningkat lagi, banyak. Sebelum menjelaskannya, itu mungkin tidak menggunakan semua kekuatannya. Ini, apakah ia takut pada kita? Kata Dewa Klan Batu berbentuk kura-kura. Bodoh. Bai Qinger tidak ingin memperhatikan Lord Turtle, kepala batu yang tepat terlalu memalukan untuk wajah Klan Batu. 3380